Pada suatu hari, dunia terguncang hebat. Tiba-tiba menara dan dungeon muncul, entah dari mana melepaskan para monster yang menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan. Saat para monster mulai memburu manusia, semenanjung Korea menjadi wilayah yang menanggung luka paling parah. Tanah itu seolah dikutuk karena menara dan dungeon terus bermunculan tanpa henti. Serbuan monster di sana pun jauh lebih ganas dari negara manapun. Tempat itu benar-benar bagaikan neraka. Seorang ibu berusaha sekuat tenaga melindungi anaknya dari serangan monster. Seekor serigala raksasa membuka mulutnya siap menerkam. Namun tiba-tiba petir menyambar dan melenyapkannya. Sekelam apapun kegelapan pasti akan sirna oleh cahaya. Ibu dan anak itu menatap lega saat sebuah tangan terulur pada mereka. Cahaya itu adalah para pahlawan. Dengan kekuatan mereka, Korea mulai memberikan perlawanan sengit kepada para monster. Perlahan tapi pasti menara dan dungeon pun mulai bisa dikendalikan. Perusahaan-perusahaan justru melihat bencana ini sebagai peluang bisnis, dan ekonomi pun perlahan bangkit kembali. Berkat para pahlawan Korea Selatan kini menjelma menjadi salah satu negara adidaya di dunia. Negara ini menjadi pusat bagi para pahlawan dari seluruh dunia. Untuk menghadapi monster dan daun yang terus bertambah didirikanlah Akademi Pahlawan Terbaik. Akademi dengan teknologi sihir dan rekayasa sihir terdepan itu dinamakan Cube. Para pahlawan dari berbagai negara berkompetisi dengan sengit hanya demi bisa masuk ke Cube. Tentu saja di dunia ini, ada sang tokoh utama yang ditakdirkan menyelamatkan dunia, beserta seorang rival yang akan selalu menantangnya. Sampai di sini. Begitulah kira-kira gambaran umum dari dunia ini. Alasan aku tahu semua ini, karena dunia ini bukan ciptaan dewa, melainkan ciptaanku sang penulis cerita ini. Akan tetapi ada satu masalah. Kita lihat seorang MK memanggil nama kadet peringkat pertama Kim Soo-ho. Dunia yang kutulis dalam novel kini terbentang nyata di depan mataku. Melihat wajah Kim Soo-ho, aku yakin ini adalah dunia ciptaanku. Aku pun bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Tiba-tiba aku mendengar suara riuh, orang-orang yang meremehkan Kim Soo-ho. Aku sadar bisa mendengar percakapan mereka dari atas stadion. Seseorang memuji kadet tahun ini menyebut mereka luar biasa. Terutama Kim Soo-ho yang baru berusia 17 tahun. Dia adalah tokoh utama dalam novel ini. Seseorang yang akan memimpin dunia yang kacau ini, entah dikuasai oleh monster atau para pahlawan. Ia berhati baik dan adil selayaknya pahlawan. Tapi ia menyimpan rahasia besar yang tak pernah diungkapkannya. Aku juga teringat ada karakter lain yang berada di peringkat kedua. Pria berambut putih dan bermata emas bernama Shin Jon-hak. Dia adalah pewaris generasi keempat perusahaan Jinsung. Potensinya mampu menyaingi tokoh utama. Namun sayangnya dia adalah antagonis dalam cerita ini. Nantinya rasa rendah dirinya pada Kim Soo-ho akan membawanya ke jalan kegelapan. Mereka akan menjadi musuh bebuyutan bagai cahaya dan bayangan. Melihat kedua orang itu, aku sekali lagi yakin bahwa ini adalah dunia dalam novelku. Akan tetapi aku mulai mempertanyakan identitasku sendiri. Jika aku adalah bagian dari novel ini, seharusnya aku punya nama. Tiba-tiba seseorang menepuk bahuku dan menyuruhku untuk tidak melamun. Orang itu memanggilku Chandong. Tapi saat kulihat wajahnya yang tampak hanyalah tanda tanya. Aku bertanya padanya, apa benar dia memanggilku? Anak itu menjawab, memangnya siapa lagi yang bernama Kim Chandong di sini? Mendengar nama itu aku terkejut. Apakah ada karakter dengan nama itu di novelku? Karena tidak ingat apa-apa, aku berharap bisa mengingat sesuatu dengan melihat wajahku. Namun yang kulihat hanyalah tanda tanya. Hal itu membuatku takut sekaligus kaget. Saat itulah aku sadar, aku telah menjadi karakter yang bahkan tak pernah kutulis. Tanpa wajah nama yang aneh, dan keberadaan yang nyaris tak terlihat, karena tak ada seorang pun yang memperhatikanku. Bahkan di Cube aku hanyalah orang biasa. Karakter yang bahkan tidak akan pernah berinteraksi dengan tokoh utama. Aku hanyalah pengisi bangku penonton. Seorang figuran dalam novelku sendiri, sekecil debu dalam cerita. Suatu hari aku menerima sebuah email dan penasaran dengan isinya. Ternyata itu adalah tawaran untuk menulis ulang novelku. Rupanya aku sudah berhenti menulis novel The Returned Hero karena buntu ide selama setengah tahun terakhir. Aku merasa aneh dengan si pengirim email. Kenapa meminta remake cerita yang sudah lama terbengkalai? Aku menatap email itu dalam waktu lama, lalu memutuskan untuk... Ia membalas pesan itu dibayangi rasa bersalah karena telah menelantarkan novelnya, mengira itu hanya pesan iseng dari penggemar. Tapi balasan singkat itu justru menjadi pemicu segalanya. Kini, di masa sekarang sang tokoh utama membasuh wajahnya. Setelah 2 minggu berlalu, ia perlahan-lahan mulai menerima kenyataan ini. Selama 2 minggu, ia jalani hidup dengan wajah tanda tanya menyadarkannya bahwa ini semua bukanlah mimpi. Dunia ini nyata lahir dari novel ciptaannya sendiri. Dan Kim Chandong Raga yang ia pinjam hanyalah karakter sampingan. Berbagai upaya ia lakukan untuk mengungkap siapa dalang di balik semua ini dan apa tujuannya membawanya kemari. Namun usahanya sia-sia, tak ada jawaban yang ia temukan. Mungkin untuk saat ini ia harus menerima takdirnya. Jika alur cerita berjalan sesuai novelnya, artinya ia akan terperangkap di sini
selama kurang lebih 10 tahun. Kenyataan pahit itu perlahan merasukinya. Kepanikan melandanya saat sadar akan terjebak 10 tahun bersama remaja. Ia tak sudi terkurung dalam dunia novelnya yang belum tuntas. Ia masih punya kehidupan di dunianya. Sambil menenangkan pikiran, ia mulai mencari jalan untuk bisa kembali pulang. Satu-satunya jalan keluar adalah mengikuti alur utama cerita, setidaknya sampai bagian di mana ia berhenti menulis novel itu. Untuk sekarang tujuannya hanya satu, bertahan hidup di dunia novel ini. Dan langkah pertamanya adalah dengan bersekolah di sini. Yube, sebuah pulau buatan di Laut Timur, tempat di mana para calon pahlawan terhebat dari seluruh dunia berkumpul. Dihuni sekitar 50.000 jiwa, inilah kota modern, di mana sihir dan teknologi canggih berpadu menjadi satu. Keberadaan Cube membuat Korea menjadi negara adidaya. Tempat inilah yang menjadi panggung utama dari novel ciptaannya. Ia pun tiba di depan sebuah bangunan megah pusat pelatihan pahlawan Cube. Dari sekian banyak calon pahlawan dengan kemampuan unik yang disebut GIP, hanya para elit terpilih yang bisa masuk Cube. Dan raga yang ia masuki ini ternyata adalah seorang kadet Cube. Meskipun ia tak tahu apa kemampuannya, pasti ada sesuatu yang istimewa dari tubuh ini hingga bisa diterima di Cube. Apapun itu, ia berharap kemampuannya cukup berguna untuk bisa bertahan di akademi yang mengerikan ini. Ia melangkah masuk ke kelasnya, kelas Veritas Pusat, dari seluruh cerita di Cube. Protagonis, antagonis, karakter pendukung, bahkan rival, semua karakter penting ada di kelas ini. Mereka semua akan membentuk faksi dan memicu berbagai konflik. Membayangkan 10 tahun bersama mereka sudah membuatnya pusing kepala. Waktu berlalu, sore harinya ia berjalan gontai menuju asrama. Hari berlalu begitu saja tanpa terasa. Saat sedang melamun, langkahnya tiba-tiba terhenti saat melihat sesuatu di depan. Sebuah paket misterius tergeletak menunggunya. Ia membukanya mengira itu barang milik Kim Chandong. Namun isi di dalamnya membuatnya terpaku kaget. Benda itu adalah laptop miliknya dari dunia nyata. Dengan syok ia bertanya-tanya bagaimana benda ini bisa sampai di sini. Tiba-tiba laptop itu menyala memulai proses sinkronisasi. Cahaya terang menyilaukan memancar darinya. Laptop itu ternyata menyatukan jiwa Kim Ha-jin dengan raga Kim Chandong, mengunduh semua data yang pernah ia tulis. Ia mulai teringat semua ini adalah pengaturan yang ia tulis dengan tangannya sendiri. Sambil menyentuh laptopnya, benaknya bertanya siapa dalang dari semua kejadian ini. Tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul. Sinkronisasi mencapai 99% dan tanda tanya di wajahnya mulai retak. Laptopnya menampilkan kemampuan baru, intervensi latar. Seketika topeng tak kasat mata di wajahnya hancur menampakkan rupa aslinya. Sinkronisasi selesai. Seluruh statistiknya diatur ulang. Ia menatap wajah aslinya di layar laptop. Melihat berbagai jendela notifikasi, ia bertanya, inikah yang disebut pencerahan? Di dunia ini, pencerahan adalah momen saat seseorang berhasil melampaui batasannya sendiri. Saat itu terjadi semua gift dan kemampuan akan terdigitalisasi. Membuatmu bisa melihat status dan menjadi lebih kuat secara efisien. Intinya, sebuah jendela status akan muncul. Ia mulai memeriksanya satu persatu. Dua hal menarik perhatiannya, sinkronisasi dan atur ulang. Meski belum paham artinya berkat kedua hal itu, wajahnya kembali seperti semula, tak lagi bertanda tanya. Kemampuannya kini jauh lebih lemah dari Chandong, tapi ia mendapat poin sebagai gantinya. Lalu matanya tertuju pada intervensi latar. Ha-jin yakin tidak pernah menulis kemampuan ini. Ia pun bertanya-tanya apa maksud dari menjadi lebih penting dalam deskripsinya. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas, mungkinkah perannya jauh lebih besar di novel ini? Laptop dan kekuatan aneh ini diberikan agar dia bisa mengubah alur cerita utama dunia ini. Dia mencoba menyangkalnya, tapi notifikasi baru muncul. Isinya sebuah informasi rahasia. Dia pun mendecak kesal. Sadar tak ada pilihan, ia harus patuh jika ingin mencari cara untuk kembali ke dunianya. Dia menenangkan diri. Menunggu cerita tamat bukanlah jaminan dia bisa kembali ke rumah. Walaupun informasi rahasia ini bukanlah sebuah petunjuk. Mungkin petunjuk lain akan muncul jika dia terlibat dengan para tokoh utama. Untuk itu, ia harus jadi kuat agar bisa bertahan. Sayangnya di novel ini, tak ada konsep level up. Statistik tak bisa dinaikkan sembarangan. Satu-satunya jalan adalah melalui poin yang langka. Demi efisiensi maksimal, ia memutuskan untuk menanamkan semua poinnya pada keberuntungan. Keberuntungan bukan cuma soal hadiah dungeon, tapi juga soal uang bonus stat, bahkan relasi. Efeknya seperti cheat yang aktif dalam kehidupan sehari-hari. Meski statistik keberuntungan itu tak bisa diukur dengan pasti, ia menduga poin yang ia kumpulkan bisa dikonversi menjadi SP. Ia pun mencobanya menginvestasikan SP ke keberuntungan. Sesaat kemudian notifikasi efek keberuntungan misterius pun aktif. Efek itu langsung meningkatkan statistik keberuntungannya sebesar 9,1%. Mengingat kekuatan sihir, Kim Soo-ho ada di angka sekitar 9. Ha-jin sadar bahwa ia baru saja melakukan hal yang luar biasa. Sisa SP ia investasikan ke ketekunan. Ia tahu itu penting untuk bertahan di kamp pelatihan. Berkat keberuntungan tinggi, atribut ketekunannya juga mendapat bonus peningkatan. Tapi tiba-tiba sebuah peringatan muncul. Ditemukan error serius yang bisa memengaruhi alur cerita. Kini statistik yang tak bisa diubah, tak bisa lagi dimodifikasi dengan SP. Ha-jin kesal,
dengan aturan remeh itu. Walau ia sudah menduga kalau trik semacam ini ada batasnya. Meski begitu, ia bersyukur masih sempat mengubah atribut keberuntungan dan ketekunan. Ia teringat masih punya 10.000 SP tambahan dari bonus pemula. Ia bingung hendak memakainya untuk apa, jadi ia putuskan untuk menundanya dan berpikir lebih matang. Kini mereka ada di kelas. Profesor memuji latihan pagi mereka dan memperkenalkan diri. Namanya Kim Suyuk, pembimbing mereka untuk 1 tahun ke depan. Hajin mencatat ranking poinnya 3.800 peringkat dunia, 9.737 tingkat menengah atas kelas 5. Sesuai klasifikasi asosiasi Profesor Suyuk, langsung ke inti masalah. Ia mengingatkan bahwa Cube tak semenyenangkan itu. Satu-satunya hal mutlak di sini adalah nilai. Tanpa nilai mereka akan tertinggal. Secara statistik, kurang dari setengah kadet yang akan lulus cuma-cuma. Karena akademi ini melatih pahlawan standarnya pun sangat presisi dan begitu ketat. Ia lalu menyuruh semuanya mengikutinya. Jadwal pertama mereka adalah memilih senjata utama. Tangannya ia letakkan di atas kunci dan sebuah gerbang pun terbuka. Mereka tiba di sebuah gudang senjata, penuh dengan beragam pilihan senjata. Saat semua terpukau, sang profesor berteriak menyuruh mereka segera memilih senjata. Sekali memilih senjata utama, tak bisa diganti selama 6 bulan. Mereka harus memilih dengan cermat. Beberapa siswa mulai memilih busur rapier dan senjata lainnya. Hajin melihat para tokoh utama sudah memilih senjata mereka. Kini gilirannya telah tiba. Tapi statistiknya belum cukup untuk senjata umum para kadet, jadi ia harus ekstra hati-hati. Menaikkan statistik hanya untuk memakai senjata itu akan mengurangi efisiensi investasinya. Karena itu senjata yang ia pilih haruslah memenuhi beberapa syarat. Ia pun mulai mencari senjata yang pernah ia pakai di dunia asalnya. Sebuah senjata yang bisa langsung ia kuasai. Saat ia memilih, seorang siswa lain memperhatikannya. Seketika semua orang mulai berbisik heran dengan senjata yang ia pilih. Bahkan sang profesor pun terkejut melihatnya. Beliau bertanya pada Hajin untuk memastikan pilihannya. Semua mata pun langsung tertuju pada Hajin. Sang profesor bertanya karena ingat betul kalau Hajin dulunya adalah pengguna pedang di akademi militer. Hajin dengan tenang menjawab kalau ia memutuskan berganti senjata. Sang profesor pun menerima keputusannya karena di Cube semua keputusan ada di tangan kadet. Entah itu keputusan baik atau buruk, para kadet harus menanggung sendiri semua akibatnya. Mendengar itu, tekad Hajin sama sekali tidak goyah. Suara-suara cemoohan mulai terdengar dari sekelilingnya karena pilihan itu. Namun Hajin yakin di dunia ini pun, senjata api tetaplah efektif, terutama bagi mereka yang tak bisa memakai sihir. Peluru di dunia ini dialiri mana menjadikannya peluru sihir, yang jauh lebih dahsyat dari peluru biasa. Tapi meski begitu, senjata api sering diabaikan karena 2 kelemahan fatal. Pertama, sekuat apapun, penggunanya daya hancur yang dihasilkan tetap memiliki batas. Kedua, senjata api tidak memiliki sejarah ataupun kisah legendaris yang bisa dibanggakan. Dunia ini dibangun di atas legenda dan mitologi. Artefak dari mitos itu nyata, dan semakin dalam asal-usulnya semakin tinggi pula levelnya. Inilah alasan para kadet lebih menyukai senjata kuno dan bersejarah ketimbang senjata modern yang hanya mengandalkan peluru sihir. Bahkan saat mencapai batas, mereka berharap bisa meminjam kekuatan sejarah untuk melangkah lebih jauh. Akan tetapi bagi Hajin semua itu sama sekali tidak ada artinya. Dia sadar diri kalau dirinya bukanlah tokoh utama. Jangankan pedang ia tak pernah menyentuhnya, jadi mustahil bisa menyaingi kadet lain. Memilih senjata ini mungkin adalah langkah yang paling cerdas untuknya. Dia bisa langsung menggunakannya, dan karena menjadi pusat perhatian, dia bisa mendapatkan SP. Kini, waktunya menerima gift. Gift adalah sebuah kemampuan istimewa layaknya kekuatan super. Biasanya setiap orang hanya dianugerahi 1 gift, walau ada beberapa pengecualian. Salah satunya adalah mereka dengan gift yang belum bangkit atau yang sudah punya gift pedang. Kim Suho tiba-tiba menyadari kehadiran Chai Na-yun dan bertanya apakah gadis itu juga datang untuk berlatih. "Memangnya aku mau piknik di sini?" jawabnya ketus. Sambil menggaruk kepala, Kim Suho menjelaskan kalau tempat itu biasanya sepi setelah jam pelajaran. Melihat Na-yun Suho, jadi teringat kalau ada satu lagi penembak jitu di kelas mereka. Mendengarnya, Na-yun sadar yang dimaksud adalah Hajin, orang yang entah kenapa membuatnya jengkel. Melihat itu, Suho bertanya mengapa wajahnya tampak begitu masam. Dia menjawab mana bisa Hajin disebut penembak jitu. Tembakannya saja bahkan tak sampai 1 kilometer. Dia juga beranggapan kalau Hajin sudah menyerah untuk menjadi pahlawan, dan jika dia keluar di tengah jalan hal itu, tak akan merusak catatannya. Jadi kemungkinan besar Hajin hanya sedang mengulur-ulur waktu saja. Mendengar itu, Suho memintanya untuk tidak berbicara sembarangan. Na-yun pun bingung dengan sikap Suho. Sementara Suho hanya bisa tersenyum ramah. Na-yun langsung membentaknya dan menyuruhnya diam. Suho pun meminta maaf. Na-yun lalu menyuruhnya pergi jika memang tak berniat berlatih. Di tempat lain, telinga Hajin terasa panas seolah ada yang sedang membicarakannya. Ia kembali duduk di depan laptopnya. Dia sadar jika seorang Kim Suho saja butuh gift hebat untuk jadi yang terkuat, maka gift sangatlah penting. Gift pertamanya bisa memberinya 10.000 SP kesempatan yang tak boleh ia sia-siakan.
Ia mengetik gift Master Sharpshooter menghabiskan seluruh SP miliknya. Namun gift itu tiba-tiba berubah dengan sendirinya membuatnya sangat terkejut. Kekuatan ini ternyata bisa dipakai untuk semua senjata jarak jauh, bukan hanya senjata api, tapi juga busur. Gift ini juga merupakan tipe yang bisa berevolusi. Awalnya mungkin tampak lemah, tapi seiring waktu bisa menjadi luar biasa. Karena itu dia mantap memilih gift tersebut. Dengan ini dia merasa sudah siap. Mulai sekarang dia harus berjuang dengan gift ini hingga akhir dari cerita utama. Keesokan harinya di kelas guru menjelaskan tentang menara dan dungeon. Hajin teringat beberapa kalimat yang dulu ia tulis asal-asalan kini malah masuk ke dalam buku pelajaran. Seandainya orang lain tahu, mereka pasti akan menangis karena iri. Namun baginya pelajaran ini terasa sangat mudah berkat gift observation dan browsing yang ia miliki. Kemampuannya luar biasa, ia bisa mengamati siapapun dalam pandangannya. Tak hanya itu, ia dapat membaca alur cerita langsung dari laptopnya. Sepanjang pelajaran Hayun hanya bisa terdiam dengan lesu. Begitu kelas usai Hayun langsung menggerutu. Ia jenuh karena hanya mempelajari teori tanpa ada latihan sungguhan. Tiba-tiba seorang siswa datang membawa pengumuman. Semua diminta berkumpul di plaza dalam 20 menit. Seketika mata Hayun berbinar penuh semangat. Namun tak semua siswa bersemangat. Pengumuman latihan praktik itu justru membuat Hajin merasa sangat jengkel. Tanpa basa-basi lagi sang profesor langsung mengumumkan pembagian tim untuk latihan kali ini. Masing-masing tim akan beranggotakan 4 orang. Komposisinya adalah 2 petarung jarak dekat, 1 penembak jitu, dan 1 pendukung. Tim ini tak akan berubah hingga ujian tengah semester. Demi keadilan anggota tim dicampur antara kadet peringkat atas dan bawah. Sang profesor lalu memerintahkan mereka untuk segera menemukan rekan satu timnya. Betapa terkejutnya Hajin saat melihat nama rekan setimnya. Ternyata ia satu tim dengan Yonha. Semua berjalan persis seperti alur novelnya. Dalam cerita yang ia tulis banyak karakter penting yang berinteraksi dengan sang protagonis untuk membangun alur. Namun di antara semua karakter tersebut, posisi Yonha adalah yang paling istimewa. Ia adalah calon pewaris utama dari guild terkuat di Korea, Essence of Straight. Ia juga penerus keluarga Yu yang disegani. Di awal novel ia kerap berselisih dengan Kim Suho. Namun seiring waktu, ia mulai terpengaruh oleh Suho hingga menjadi salah satu pendukung terkuatnya. Karena itu membangun hubungan baik dengan Yonha sangatlah krusial. Semakin terlibat, semakin banyak SP yang bisa Hajin dapatkan. Hajin pun bertekad untuk menarik perhatian Yonha hari ini. Sementara itu, rekan timnya yang lain, Yona, Jin Hosong, dan Hizuki memperkenalkan diri. Raut wajah Yonha tampak sedikit terganggu. Ia sedang menimbang-nimbang kalimat sapaan yang tepat. Akhirnya ia menyapa dengan nada lembut dan formal. Suasana pun jadi sedikit canggung karena mereka sebenarnya sebaya. Saat Yonha mencari anggota terakhir, Hajin pun menampakkan diri. Yonha langsung memintanya untuk memperkenalkan diri. Hajin tahu Yonha tak suka orang yang ragu-ragu. Tapi mendadak anggota lain mengerumuninya penasaran dengan senjata pilihannya. Rupanya ia sudah jadi buah bibir di kalangan siswa baru karena pilihan senjatanya yang unik. Tiba-tiba sang profesor muncul dan menyindir. Apa kalian punya banyak waktu untuk mengobrol? Seketika mereka semua membeku panik. Sang profesor mengumumkan koordinat monster. Tiap tim sudah dikirim ke smartwatch mereka. Ia menyuruh semuanya segera bergerak. Tim Hajin tiba di sebuah pantai dan langsung berlari ke arah laut. Semuanya bersiap, monster akan segera muncul, perintah Yonha. Sementara yang lain membahas strategi Hajin, justru tertinggal di belakang dengan napas terengah-engah. Padahal status staminanya cukup tinggi. Tapi ia hanya bisa bersusah payah mengikuti dari belakang. Ia tak menyangka beginikah standar kekuatan kadet di Cube. Langkah mereka akhirnya terhenti. Kita sudah sampai, ujar Yona. Ini zona pelatihan pesisir ke-8. Monster di sini adalah gurita punuk hitam. Begitu monster muncul, Yonha langsung memulai briefing. Monster kelas menengah ini, serangan utamanya tidak terlalu berbahaya. Masalah utamanya adalah punuk di kepalanya. Saat terancam, ia akan menembakkan bayi-bayi gurita untuk menyerang. Ia bisa menembakkan puluhan bayi gurita. Penghisap energi sekaligus. Masing-masing sangat berbahaya, mampu membuat manusia biasa kering kerontang dalam sekejap. Hosung menambahkan, begitu pertarungan dimulai, prioritas kita adalah bayi-bayi gurita itu. Karena jumlahnya puluhan, mereka harus segera dibereskan. Hizuki menyarankan, Hajin sebagai penembak jitu engkau yang paling cocok menanganinya. Tapi Yona menolaknya. Aku yang akan urus itu. Ia lalu memerintahkan petarung lain untuk mundur dan menghemat energi. Kita harus mengalahkannya dalam satu serangan. Kemampuan regenerasinya sangat cepat, tegasnya. Hajin terkejut. Apa Yona sengaja menyingkirkannya? Sementara itu, Yona melangkah maju. Semuanya sudah siap, tanyanya. Tanpa menunggu jawaban Hajin, ia langsung memberi komando. Operasi dimulai. Sikap itu jelas membuat Hajin jengkel. Sang gurita mengamuk menghancurkan kapal dalam sekejap. Dari daratan Hosong, berusaha memancing perhatian monster itu. Misi utama mereka adalah menarik monster raksasa itu ke pesisir pantai. Sadar akan kehadiran Hosong, gurita raksasa itu menyelam dan menyerbunya dari bawah. Begitu muncul di permukaan Hosung, langsung berlari ketakutan.
Sementara itu, Hizuki dan Hajin telah bersiap untuk menyerang. Akhirnya Yonha pun tiba dengan senjata andalannya, sebuah cambuk. Gurita itu menyerang balik meluncurkan bayi-bayi gurita dari punuknya. Keringat dingin membasahi Hoshong, menyadari bayi-bayi gurita itu mulai meledak. Terlihat, semua bayi gurita itu melesat ke arahnya saat ia mencoba melarikan diri. Tiba-tiba Yonha muncul dan menyapu bersih semua monster kecil itu. Hosung terkesima melihat kekuatan Yonha, sang peringkat ke-7 di Cube. Ia berterima kasih sekilas lalu kabur begitu saja meninggalkan Yonha bertarung sendirian. Yonha kembali mengayunkan cambuknya. Gurita itu menjadi gusar dan menyerangnya, tapi Yonha dengan lincah menghindar dan melompat ke udara. Namun saat di udara seekor bayi gurita menyergapnya. Uzuki berteriak memperingatkannya, tapi terlambat sudah. Untungnya Hajin menembak monster itu dan berhasil menyelamatkan Yonha. Yonha terkejut saat menyadari penyelamatnya adalah Kim Hajin. SP atau poin keahlian dapat ditukar dengan poin statistik yang akan meningkat sesuai peran Hajin. Tapi bagi karakter sampingan sulit untuk bersinar di awal. Karena itu, satu-satunya cara adalah ikut campur dalam alur cerita utama. Seperti yang baru saja ia lakukan menyelamatkan Yonha, membuat anggota tim lainnya ikut terkejut. Yonha mencoba menegurnya karena melanggar perintah untuk mundur. Tapi obrolan mereka terputus saat gurita itu kembali menyerang. Melihat lebih banyak bayi gurita datang, Yonha mulai tampak cemas. Hajin mencoba tenang memperkirakan jumlahnya hanya sekitar 10. Karena kecerdasan mereka rendah, Hajin bisa membaca pola serangan mereka. Inilah saat yang tepat baginya untuk bertindak. Ia pun mulai mengaktifkan gift miliknya. Bullet Time, sebuah kemampuan yang ia ciptakan sendiri. Saat aktif, waktu akan melambat selama 3 detik. Artinya ia bisa melihat setiap gerakan dengan sangat jelas. Setelah itu, ia hanya perlu menembak jatuh bayi gurita itu satu persatu. Hitung mundur dimulai saat Hajin terus menembak. Tepat saat waktu habis, semua bayi gurita berhasil dikalahkan. Yonha menoleh ke arah Hajin dengan tatapan tak percaya. Punuk gurita itu kini terbuka lebar. Yonha tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia menangkapnya dengan cambuk, sambil memerintahkan yang lain untuk menyerang. Uzuki dan Hosong melompat melepaskan sihir mereka. Sementara Hajin melindungi Yonha, keduanya menghantam gurita dengan serangan dahsyat. Akhirnya, setelah menerima serangan itu, gurita raksasa tersebut pun tumbang. Apa ini benar-benar sudah berakhir? Tanya Hajin. Yonha hanya menatapnya tajam sementara Hajin merebahkan diri sambil mengeluh kelelahan. Waktu penyelesaian mereka tercatat 58 menit 58 detik, menempatkan mereka di peringkat ke-16. Melihat peringkat tim mereka, ekspresi Yonha menunjukkan keterkejutan. Pertarungan mereka terekam oleh drone dan rekamannya dikirim ke jam pintar mereka untuk dianalisis. Beberapa saat kemudian Yonha terlihat murung karena peringkat yang mereka peroleh. Meski penilaian individu dihitung terpisah, ia iri karena Nayun mendapat peringkat ke-4 dari 100 peserta. Sambil menatap Shin, ia berpikir bahwa tujuannya adalah melampaui keluarga Nayun. Tapi kalau hanya ini hasil terbaiknya, bagaimana mungkin ia bisa menang? Ia melihat Shin tersenyum ke arah Nayun. Merasa kesal, ia menggebrak meja, lalu berjalan menuju meja Nayun. Namun tiba-tiba saja, ia memeluk Nayun dari belakang. Suasana hatinya berubah drastis menjadi ceria, sebuah perubahan emosi yang sangat cepat. Ia bertanya pada Nayun tentang pertarungannya. Dan Nayun menjawab mereka, sayangnya hanya dapat peringkat ke-4. Nayun balik bertanya dan dengan ragu Yonha menjawab bahwa timnya ada di peringkat ke-16. Nayun terkejut mendengarnya, padahal tim mereka memiliki seorang penembak jitu. Ia menunjuk Hajin dan berkata, mungkin hasilnya akan lebih baik jika Hajin tidak menghambat mereka. Yonha setuju akan hal itu. Menurutnya memang benar, mereka kehilangan 50 menit. Di jalur yang seharusnya hanya butuh 10 menit karena Hajin. Tapi di sisi lain, kontribusi Hajin saat melawan monster jauh melampaui dugaannya. Puluhan bayi gurita yang ditembakkan monster itu berhasil ia hancurkan sebelum menyentuh tanah. Itu membuat Yonha ragu, apakah hal sehebat itu bisa dilakukan hanya dengan peluru sihir biasa. Sosok Hajin yang misterius mulai menggelitik rasa ingin tahu Yonha. Sementara itu, Hajin sendiri sedang di ruang latihan memeriksa lonjakan peringkatnya. Statistiknya melesat naik sebagian besar karena kekuatan faktor keberuntungannya. Sesuai dugaannya, keberuntungan berperan besar dalam latihannya hari ini, membuat SP-nya juga meningkat pesat. Keputusannya untuk bergabung dengan Yun ternyata membawa keuntungan besar. Fisiknya juga ikut menguat, dan ia yakin ini adalah efek dari pencerahan serta keberuntungannya. Merasa latihan hari ini sudah cukup, ia pun memutuskan untuk kembali ke asrama. Di sisi lain, Yonha sedang menganalisis video latihan mereka, dengan fokus utama pada sosok Hajin. Dalam 2,78 detik Hajin melepas 60 tembakan. Sebuah fakta yang membuatnya terheran. Mungkinkah menarik pelatuk 20 kali per detik? Atau jangan-jangan senjatanya memiliki mode otomatis? Refleksnya memang istimewa, tapi fisiknya yang lemah menjadi sebuah keanehan tersendiri. Ditambah lagi, ia tiba-tiba mengganti senjatanya. Terlalu banyak misteri yang menyelimutinya.
Yonha juga tak pernah melihatnya di akademi sebelumnya. Tiba-tiba sebuah pesan masuk dari Shin menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Pipi Yonha merona. Sambil tersenyum ia membalas bahwa dirinya sedang menganalisis video. Shin langsung menduga Yonha pasti sedang melakukan sesuatu yang merepotkan lagi. Yonha membalas jika ingin mengambil alih guild, ia harus mengumpulkan orang-orang berbakat terlebih dahulu. Shin membalas dengan sinis, meragukan ada yang berbakat di timnya. Namun ia tiba-tiba bertanya soal Hajin. Yonha tersenyum tipis. Shin hanya berpura-pura tak peduli padahal jelas ia penasaran. Sisi dirinya yang ini terasa begitu menggemaskan. Ia lalu membalas bahwa Hajin terlihat cukup bisa diandalkan, cukup pantas untuk menempati peringkat 934. Tapi Shin menyahut, mungkin dia hanya beruntung. Yonha terdiam dalam hati, ia meragukan kata-kata itu. Beralih ke markas Guild Creators Sacred Grace, seorang pria melapor pada wakil kapten bahwa observasi guild dijadwalkan 2 minggu dari hari Jumat. Namun wakil kapten tak begitu peduli, ia malah antusias menunjukkan sesuatu yang lain. Perhatiannya tertuju pada Kim Suho yang dianggapnya luar biasa. Inilah Yun Seong, wakil kapten Creators Sacred Grace, peringkat 307. Menurutnya gerakan pedang Kim Suho mengalir bagai air, sebuah teknik yang belum pernah ia lihat. Gerakannya lincah seperti tarian, namun tebasannya begitu tajam, seolah mampu membelah ruang itu sendiri. Teknik itu dikenal sebagai esensi bulan beku sunyi yang lurus. Yun Seong paham mengapa semua guild besar menginginkannya. Ia bertekad akan merekrut Kim Suho apapun caranya. Perhatiannya lalu beralih pada kadet berikutnya, Kim Hajin, dan seketika ia menyadari sesuatu. Matanya terbelalak saat melihat senjata yang digenggam oleh Hajin. Asistennya menjelaskan bahwa Hajin sedang jadi buah bibir, apalagi karena ia setim dengan Yonha membuat videonya banyak ditonton. Hajin melepas 60 peluru dalam 3 detik dari senjata non-otomatis. 59 diantaranya tepat sasaran. Meskipun refleksnya memungkinkan hal itu, seharusnya senjatanya tak akan sanggup menahan kecepatan tersebut. Karena keunikan bakatnya inilah banyak orang menjuluki Kim Hajin sebagai si berbeda. Peralihan mendadaknya dari pedang ke pistol, ia sebut sebagai pencerahan, sebuah fenomena kesadaran akan bakat sejati. Seseorang bisa saja tidak menyadari bakat terpendamnya sebelum momen pencerahan itu datang. Itulah alasan mengapa beberapa orang berganti senjata, karena yang lama tak cocok dengan bakat mereka. Namun risikonya sangat besar. Karir mereka bisa mundur setidaknya selama 3 tahun. Karena itu akademi sangat menyarankan para kadet untuk mencoba berbagai jenis senjata. Bagi Hajin mengalami pencerahan di usia 17 tahun adalah hal yang sangat cepat. Walau kemampuannya tampak terbatas, Yun Seong ingin menyelidikinya lebih jauh dan menanyakan ketersediaan pencari bakat. Namun asistennya menjawab tidak ada sebab pemimpin tim yang sekarang membuat semua orang sibuk. Akhirnya ia memutuskan untuk mengamati Hajin dari jauh untuk saat ini. Jika ia memang mutiara terpendam, cahayanya pasti akan terlihat. Saat itulah mereka akan tahu apakah julukannya itu berlebihan. Kini pada hari Rabu terlihat, Kim Suho sedang berduel sengit dengan seseorang. Hari ini jadwal latihan tempur antar personel akhirnya tiba. Latihan ini digelar secara berpasangan, menggunakan senjata khusus untuk penilaian dan mengurangi cedera. Tiba-tiba sebuah teriakan marah memanggil nama Hajin menggema di lapangan. Ternyata itu suara instruktur. Hajin merasa nasibnya sial karena harus melawannya sendirian. Sang instruktur menjelaskan bahwa latihan senjata api mereka memang belum tuntas. Senjata asli terlalu berisiko, karena itu dia sendiri yang akan menjadi lawan tanding Hajin. Hajin mulai merengek merasa tak sanggup lagi dan mencoba untuk menyerah. Namun instruktur itu mengepalkan tinjunya menegaskan bahwa di dunia nyata kata menyerah tak ada artinya. Ia menyuruh Hajin bersiap dan memasang kuda-kuda untuk bertahan. Saat pukulan dilayangkan, Hajin berhasil menghindar. Sang instruktur tampak sedikit kaget. Meski Hajin terlihat gemetar, ia kembali menghindar dari pukulan berikutnya dengan sedikit memiringkan tubuh. Instruktur itu sadar walau postur Hajin berantakan, matanya terus mengikuti arah serangannya. Tatapan 1000 mil, sebuah keahlian untuk melihat jauh dan samar-samar memprediksi gerakan lawan. Tentu saja, kemampuan ini hanya sebatas membantunya mengantisipasi serangan. Selebihnya ia harus mengandalkan usahanya sendiri. Siswa lain mulai menertawakan Hajin yang melompat-lompat aneh. Saat sadar sedang ditertawakan, SP-nya justru naik membuatnya berpikir, apa bersikap ramah itu lebih efisien? Usai latihan yang melelahkan, dia mengambil sekaleng soda untuk menyegarkan diri. Begitu berbalik ia melihat Yonha lewat. Gadis itu menatap Hajin dengan pandangan merendahkan. Sepeninggal Yonha, Hajin berpikir, walau dia yang menciptakan karakter itu, sifat Yonha tetap saja menyebalkan. Tiba-tiba sebuah ide terlintas. Ia memanggil Yonha dan melemparkan sekaleng kola ke arahnya. Yonha bertanya ketus apa dia sengaja cari gara-gara. Hajin menjawab kalau ia berterima kasih atas bantuannya. Jadi ia memberikan kola itu sebagai tanda pertemanan. Sebenarnya ini adalah sebuah ujian. Jika berbaik hati pada figuran memberinya 40S, P berapa yang didapat dari karakter utama? Yonha berkata, tak butuh minuman itu.
dan menyuruh Hajin meminumnya sendiri. Kemudian ia melemparkan kaleng soda itu kembali ke arah Hajin. Ia juga memperingatkan Hajin agar tidak sok akrab. Itu peringatan pertamanya. Setelah itu Yonha pergi tanpa kata. Saat berjalan Yonha merasa ada yang aneh dengan tasnya. Saat dibuka kaleng cola, yang tadi dilemparnya sudah ada di dalam tas. Dia kesal dan mengatai Hajin bodoh. Dengan geram ia ingin membuangnya, tapi urung dan memasukkannya kembali sambil bergumam. Cola ini kan tidak salah apa-apa. Ternyata Hajin mengawasinya dari lantai atas. Dia tahu Yonha sebenarnya suka makanan tak sehat seperti cola atau ramen, tapi gengsinya menghalanginya untuk membeli sendiri. Itu semua adalah bagian dari pengaturan karakter yang ia buat. Hajin sadar, meskipun ia bisa menyentuh sisi tersembunyi dari para karakter. Jika hanya obrolan singkat SP yang didapat takkan seberapa. Ia harus terlibat dalam alur cerita utama. Ia teringat bahwa alur cerita selanjutnya akan dimulai dari serangan kelompok Jin ke Museum Senjata Nasional. Jin adalah manusia yang mengikat kontrak dengan iblis, menukar jiwa mereka demi kekuatan mengerikan. Insiden itu berawal dari sebuah misi rahasia di Museum Senjata Nasional. Namun rencana para Jin kacau karena tak sengaja bertemu dengan karakter utama yang sedang berkunjung. Sejak saat itulah, sang tokoh utama Kim Suho mulai menarik perhatian banyak tokoh penting. Tidak hanya Suho dan Cinayun yang ada di sana, para Jin yang muncul juga belum terlalu kuat. Hajin berpikir inilah kesempatan emas baginya untuk ikut masuk ke dalam cerita utama. Saat sedang mencari cara menyusup ke museum, seorang guru memergokinya dan bertanya kenapa ia belum kembali ke asrama. Hajin akhirnya menutup laptopnya dan bersiap untuk pergi dari sana. Namun laptopnya tiba-tiba menyala dan sebuah email masuk. Isinya adalah undangan dari sebuah klub. Klub di Cube merupakan sebuah kegiatan ekstrakurikuler di dalam akademi. Klub bisa diibaratkan sebagai jantung kegiatan para kadet tempat mereka mengasah kemampuan bela diri akademis atau sekadar hobi. Ada lebih dari 100 klub unik di Cube, dan ini bukan hanya soal pengembangan diri. Ini adalah wadah bagi para kadet untuk menjalin ikatan dan berinteraksi satu sama lain. Dan klub yang dipilih oleh Hajin kali ini adalah klub perjalanan Healing Rain. Sang ketua klub Oh Han Hun menyambut hangat semua anggota yang telah bergabung. Ia berkata tahun ini, klub mereka kedatangan banyak anggota hebat, bahkan ia sempat tak percaya saat membaca formulir pendaftaran mereka. Dia kembali menjelaskan tujuan utama klub mereka, yaitu untuk menyegarkan pikiran. Mereka akan memakai portal sekali atau 2 kali sebulan untuk berjalan-jalan keluar Cube. Untuk orientasi perdana ini, tujuan mereka adalah tempat yang dekat, yaitu Seoul. Sebuah perjalanan santai berpasangan di Seoul persis seperti skenario yang ditulis Hajin dalam novelnya. Targetnya hari ini adalah memulai alur cerita utama pertama, yaitu di Museum Senjata Seoul. Setibanya di sana bersama tokoh utama, ia berniat sedikit mengintervensi cerita aslinya. Hajin jadi berpikir apakah sistem undian pasangan ini juga ada di cerita aslinya. Tapi apapun itu, ia memang sudah berencana untuk bergerak sendirian. Saat Yonha mengambil undian, nama yang muncul justru Kim Hajin. Keduanya pun saling bertatapan dengan ekspresi tak percaya. Yonha langsung meminta agar mereka berpisah jalan saja, dan Hajin menyetujuinya. Namun, saat akan pergi Yonha berhenti sejenak untuk mengatakan sesuatu. Ia memperingatkan Hajin untuk tidak lagi berbicara santai dengannya. Itu adalah peringatan kedua sekaligus yang terakhir. Kini, mereka telah tiba di Museum Senjata Nasional, ruang pameran replika senjata terbesar se-Korea. Ketika Hajin sedang melihat-lihat, ia mendapati Nayun tengah terpana menatap sebuah busur. Momen itu langsung mengingatkannya bahwa Kim Suho pasti ada di dekat sini juga. Ia menghampiri Suho dan bertanya apa dia sedang melihat pedang 7 cabang. Suho pun mengiyakan. Hajin lalu memperkenalkan dirinya secara resmi. Suho berkata ia lupa namanya, tapi ia mengingat Hajin karena senjatanya yang unik. Hajin teringat Suho adalah sosok yang kuat, tampan, dan menjunjung tinggi keadilan. Sayangnya para pembaca novelnya sering mengkritik karena ia dianggap tokoh utama yang kurang realistis. Suho kemudian mengajak Hajin untuk melihat-lihat pameran senjata api bersama. Namun Hajin berkata mereka tidak akan punya waktu untuk itu. Tiba-tiba seluruh gedung bergetar hebat dan alarm darurat meraung kencang. Sebuah pengumuman darurat menggema monster telah muncul di luar museum. Wajah semua orang seketika dipenuhi kepanikan. Suasana menjadi ricuh, semua orang berlarian untuk menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan, Nayun tiba-tiba memecahkan kaca etalase busur panah. Semua orang terperangah dan suasana menjadi tegang. Nayun meminta semuanya tenang karena pahlawan cadangan museum akan segera datang. Jika mereka nekat keluar sekarang, mereka hanya akan menjadi santapan para monster. Begitu ia mengambil busur itu, alarm lain berbunyi menandakan adanya kaca yang pecah dan benda yang diambil paksa. Hal ini sontak memicu sistem keamanan, membuat semua pintu tertutup dan mengunci mereka di dalam. Nayun menyuruh Suho untuk segera mengambil senjata karena mereka harus bertahan sampai bantuan tiba. Tiba-tiba ia melihat sesosok figur mendekat. Sosok itu diselimuti aura merah pekat. Nayun pun langsung bersiaga dengan busurnya. Itu adalah Jin yang menyadari masih ada orang di dalam.
Hajin tahu itu adalah manusia iblis, bawahan Lucius penjahat yang akan menjadi fondasi perkembangan sang protagonis. Makhluk itu langsung menerjang dan mengayunkan cakarnya ke arah Nayun. Tepat saat serangan itu hampir mendarat, Suho mencoba menyergapnya dari belakang. Hajin hanya mengamati dari jauh, berpikir bahwa sesuai cerita aslinya Kim Suho, seharusnya bisa menaklukkan makhluk itu dengan mudah. Namun kenyataan berkata lain. Suho justru terpental keras menghantam dinding akibat serangan jin. Ia pun jatuh tak berdaya. Hajin benar-benar terkejut dan mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang sangat keliru. Alur cerita ini berbeda dari yang ia tulis. Seharusnya mereka memang terdesak di awal, tapi setelah itu, Suho bangkit menunjukkan kekuatannya dan membalikkan keadaan. Nayun memanggil nama Suho dengan suara gemetar. Tapi Suho hanya terbaring lemah di lantai terluka parah. Hajin bertanya apakah keadaannya baik-baik saja, namun Suho bahkan tidak sanggup untuk bangkit. Hajin melihat kondisi Suho cukup serius dan butuh waktu untuk pulih. Jin itu kembali mendekat, bersiap untuk menyerang lagi. Nayun menyadarinya dan segera melepaskan beberapa anak panah. Namun meski mengenainya, jin itu hanya tersenyum meremehkan. Nayun terus menembakkan panahnya tetapi hasilnya nihil. Ia mulai merasa cemas karena serangannya sama sekali tak berpengaruh. Ia sadar ini bukan karena kemampuan khusus atau penyembuhan. Jin itu memang menahan semua serangan hanya dengan kekuatan fisiknya. Jin itu menyeringai mengerikan. Melihatnya menerjang ke arah Nayun, Hajin sontak berteriak, memperingatkannya. Cakarnya hampir mengenai wajah Nayun, tetapi Suho tiba-tiba muncul dan menendang jin itu menjauh. Suho bertanya, "Apa kamu baik-baik saja, Nayun?" Nayun pun melontarkan pertanyaan serupa. Tiba-tiba cambuk panjang milik jin melesat menyerang mereka. Serangan Suho berhasil ditahan oleh cambuk itu. Suho melihat wujud jin telah berubah. Ia mencoba menghadapinya langsung, tapi kekuatan jin terlalu besar. Ia membanting Suho tanpa ampun ke tanah. Saat Suho menahan serangan Nayun, menyerbu jin dari belakang. Jin menoleh murka dan menyerang balik dengan cambuk energi dari punggungnya. Nayun tak sempat menghindar, tubuhnya langsung terhempas keras ke dinding. Hajin sadar situasinya sangat berbahaya. Jika dibiarkan akan ada korban. Ia berteriak menyuruh semua orang untuk mundur. Meski ini cerita buatannya, dia heran kenapa alurnya berbeda dari yang ia ingat. Dia mengeluarkan laptopnya untuk menenangkan diri. Ia juga mengambil sebutir peluru dari senjatanya untuk merencanakan sesuatu. Ia tahu peluru biasa takkan mungkin bisa melukai jin. Bahkan meningkatkan daya rusaknya tak akan cukup untuk memberi luka fatal. Namun selama mereka di dunia novelnya, aturan dasarnya tak akan berubah. Berarti ia bisa mengubah pengaturan peluru sihir miliknya. Ia mengganti daya hancur dan atribut peluru itu dengan 104 SP, lalu menyimpannya. Hajin menjelaskan bahwa dunia ini perlu banyak pahlawan dan atribut, serta sistem sihir untuk menyeimbangkan kekuatan. Ia mengarahkan senjatanya pada jin, karena tahu makhluk itu beratribut kegelapan. Sambil membidik, ia berseru pada Kim Suho mengatakan bahwa satu-satunya penakluk kegelapan adalah cahaya. Dia pun mulai menarik pelatuknya. Suho segera menghindar, dan peluru itu mengenai bahu jin memicu ledakan cahaya. Lengan jin hancur, dan ia menjerit kesakitan. Cengkeramannya pada Nayun terlepas membuat gadis itu terjatuh. Suho pun mulai mengerahkan kekuatannya, dan Hajin yang terduduk tahu tugasnya mengulur waktu sudah cukup. Terlihat Suho diselimuti mana cahaya yang benderang, begitu pula pedangnya. Jin menjadi ciut dan panik melihat kekuatan itu. Kekuatan sihir sang ahli pedang itu mampu menebas apapun. Suho pun melancarkan serangannya. Satu tebasan dahsyat membelah tubuh jin, seketika makhluk itu menjerit pilu sebelum tumbang mengakhiri pertarungan. Tampak Suho dan Nayun terengah-engah kelelahan. Suho mendekati Nayun menanyakan keadaannya. Namun Nayun malah menepis tangannya. Suho menatapnya dalam diam, dan Hajin menyuruhnya membiarkan Nayun. Dia yakin kakak laki-laki Nayun akan datang untuk menenangkannya, persis seperti dalam novel. Namun reaksi mereka malah menunjukkan keterkejutan dan rasa putus asa saat mendengarnya. Nayun bertanya pada Hajin apa maksud perkataannya barusan, dan tiba-tiba ia merasa mual. Adegan pun beralih. Beberapa monster tampak berkeliaran di luar sebelum seberkas cahaya dari langit menghancurkan mereka. Ternyata itu adalah Yun yang telah membereskan semuanya. Seorang petugas medis melapor situasi di luar museum sudah aman. Yun merasa lega mendengarnya, lalu bertanya tentang kondisi di dalam museum. Petugas medis menjelaskan satu jin muncul, tapi sudah dikalahkan. Kebetulan ada 3 kadet cube di lokasi. Yun memuji mereka dan bertanya siapa nama para kadet itu. Ia menjawab mereka adalah Nayun, Kim Suho, dan belum selesai Yun langsung berlari semangat ingin bertemu Kim Suho di tempat itu. Dalam perjalanannya, ia berpapasan dengan Hajin dan merasa ini adalah momen yang pas. Dia langsung menghampiri dan menyapanya. Saat akan bertanya di mana Kim Suho, Hajin sudah menjawab bahwa Suho ada di dalam. Saat Yun hendak pergi, ia mendadak menyadari sesuatu. Fakta bahwa Hajin sudah tahu ia mencari Suho. Hajin membuka laptopnya di luar merasa cemas sejak kemunculan Yun. Ia bertanya-tanya apa situasi ini ada hubungannya dengan perubahan cerita. Ia
mencoba menata kembali pikirannya. Seorang karakter asing bernama Kim Ha-jin telah terlibat tapi perannya sejauh ini dianggap tak berarti. Cerita pun berjalan dengan lancar. Ha-jin merasa dirinya tak cukup penting untuk mengubah alur utama. Namun tiba-tiba ia teringat sesuatu yang sangat krusial. Sesuatu yang ia lupakan bahwa novel ini punya rekan penulis dan dunia ini adalah versi remake dari novelnya. Jika dunia ini berdasarkan tulisan penulis lain itu, maka wajar jika hal-hal di luar prediksinya terjadi. Dan jika benar begitu, maka semua prediksi yang ia buat berdasarkan novel aslinya kini tak berguna lagi. Tiba-tiba layar laptopnya menyala. Muncul sebuah pesan satu kekurangan. Sebuah pesan muncul mengungkap bahwa sang tokoh utama dan teman-temannya tak pernah sungguh-sungguh dalam bahaya. Pola yang sama hanya akan membuat pembaca jenuh. Maka dari itu, tingkat kesulitan akan dinaikkan meski harus menimbulkan kekacauan. Pesan itu sontak mengejutkan Ha-jin. Tanpa terasa hari pun sudah beranjak sore. Instruktur memanggil Ha-jin memberitahu bahwa ia sudah tahu garis besarnya dan detailnya akan dibahas nanti. Untuk saat ini mereka semua diizinkan pulang. Suho pun menanyakan kabar Nayun. Sang instruktur menjelaskan, Nayun kurang sehat dan sudah dijemput keluarganya, jadi mereka sebaiknya lekas pulang. Sepeninggal sang instruktur Suho, langsung menahan Ha-jin. Ia bertanya mengapa Ha-jin bicara begitu pada Nayun di museum. Ekspresi Ha-jin tampak tak mengerti. Suho memperjelas maksudnya soal ucapan tentang kakak Nayun. Namun saat Ha-jin akan menjawab sebuah email berisi kritik masuk, seketika Ha-jin mengubah topik dan justru balik bertanya tentang kakak Nayun. Suho menatapnya curiga. Apa kau hanya pura-pura tidak tahu? Tapi Ha-jin bersikeras. Ia sungguh tak mengerti. Jawaban itu membuat Suho jengkel, dan ia pun pergi begitu saja. Setelahnya Ha-jin langsung mencari info keluarga Nayun di laptopnya. Sayangnya tak ada temuan baru yang berarti. Semua informasi masih cocok dengan alur cerita awal sampai matanya menangkap sesuatu di sebuah artikel berita. Terungkap bahwa kakak Nayun dalam kondisi koma setelah insiden percikan api. Ha-jin terperangah tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Padahal ini adalah momen saat asisten tokoh utama Jin-yeon menerima penghargaan. Di sisi lain, Nayun yang kala itu baru 13 tahun, begitu mengagumi sang kakak yang telah menjadi pahlawan. Seharusnya begitulah alur ceritanya. Tak lama sebuah pesan baru masuk. Pesan itu memberitahunya notifikasi ini muncul karena Ha-jin menyadari perubahan dalam alur cerita. Di cerita awal ia adalah kakak andalan Nayun dan rekan Kim Suho. Tapi sebuah adegan menampilkan Jin-yeon terbaring lemah. Dulu sang karakter utama dinilai punya terlalu banyak rekan pendukung. Maka alur ceritanya diubah seperti ini. Sebuah titik balik yang krusial. 4 tahun silam Chai Jin-yeon mengalami insiden pasca diangkat jadi pahlawan, lalu menerima tanda kegelapan yang menjadikannya benih iblis. Membaca perubahan itu, Ha-jin terdiam 1000 bahasa. Alur cerita pun beralih. Tampak sebuah siaran berita tentang insiden museum di mana wakil ketua Essence of Straight berhasil mengatasi para monster. Tapi siaran itu tiba-tiba dimatikan. Ternyata oleh Nayun yang tengah duduk lesu di ruang perawatan. Sang ayah masuk dengan cemas, memanggil namanya. Nayun terkejut menanyakan kenapa ayahnya meninggalkan pekerjaan. Bagi ayahnya Nayun adalah segalanya. Ia pun langsung menanyakan keadaan putrinya itu. Nayun mengaku dirinya baik-baik saja, Meski sang ayah membujuknya untuk melakukan pemeriksaan lengkap. Namun Nayun menolak, ia merasa tak ada masalah. Ia juga heran kenapa ayahnya harus datang sejauh ini. Tentu saja, karena ia sangat khawatir, jawab sang ayah. Nayun sekali lagi meyakinkan bahwa ia tak apa-apa. Kemudian ia memanggil ayahnya dengan ragu bertanya, bolehkah ia menjenguk kakaknya sekali saja sebelum pulang? Melihat raut wajah putrinya, sang ayah menggenggam tangannya dan mengabulkan permintaan itu. Benih iblis adalah entitas yang lebih kuat dari jin yang bisa menandai manusia dan mengubah mereka menjadi wadah baru. Manusia yang ditandai akan masuk masa inkubasi lalu mekar menjadi iblis yang sangat kuat. Di alur cerita ini, masa inkubasinya sekitar 5-6 tahun. Dan separuh waktunya kini telah terlewat. Hanya ada satu solusi yang terpikirkan oleh Ha-jin, ia harus menghentikan Chai Jin-yeon sebelum entitas di dalam dirinya bangkit sepenuhnya. Tapi bagaimana caranya? Dan siapa yang mampu melakukannya? Misi berbahaya ini tak bisa dipercayakan pada sembarang orang. Takkan ada yang mau menerima misi untuk menyakiti generasi keempat keluarga kaya. Terlebih tanpa bukti nyata, tindakan pencegahan pun mustahil dilakukan. Bahkan seorang Kim Suho pun mustahil bisa mengalahkan iblis yang telah bangkit sempurna. Meskipun seluruh pahlawan aktif dikerahkan, pasti akan ada korban yang berjatuhan. Kejadian itu tak boleh sampai terwujud. Mereka semua adalah pilar kekuatan untuk akhir cerita nanti. Sementara itu, terlihat Nayun memanggil kakaknya memberitahu bahwa ia datang untuk menjenguk. Di sisi lain, Ha-jin telah membulatkan tekad. Dirinya lah yang harus menghentikan Jin-yeon. Nayun mulai menceritakan insiden mengerikan itu kepada kakaknya. Itu adalah pengalaman pertamanya melihat jin dan nyawanya nyaris melayang. Saat ia hendak menyebut nama Ha-jin, perkataannya tiba-tiba terputus.
Ia buru-buru mengalihkan pembicaraan seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Tak lama jam kunjungan pun berakhir. Sambil berjanji akan kembali, ia melangkah pergi dengan ekspresi wajah yang begitu muram. Ucapan Hajin tentang kakaknya kembali terngiang di benaknya. Seketika wajahnya mengeras menyimpan dendam dan amarah yang mendalam. Adegan berpindah ke Menara Pahlawan, tepatnya di dalam ruang arsip. Yuna tampak sedang memeriksa beberapa berkas secara diam-diam. Asistennya terlihat panik takut aksi mereka akan ketahuan. Namun Yuna tetap tenang. Ia hanya perlu melihat sekilas laporan mengenai serangan di museum hari itu. Sebuah fakta mengejutkan terungkap. Pada jasad Jin ditemukan jejak mana dengan atribut cahaya yang berarti salah satu kadet itu memiliki kekuatan langka. Yuna sangat bersemangat. Ia berpikir untuk merekrut pengguna atribut cahaya yang sangat efektif dalam melawan para Jin. Hal itu justru membuat asistennya menjadi semakin panik. Yuna menyimpulkan bahwa di antara 3 kadet itu, pastilah ada satu pengguna cahaya, entah Kim Suho atau Chae Nayun. Keduanya memang sudah dalam pengawasan. Tapi Kim Hajin yang berada di peringkat 934 4, nama itu terdengar sangat asing bagi Yuna. Sementara itu di Akademi Hajin, mulai menyadari sesuatu yang aneh. Sepertinya laptop miliknya sama sekali tidak bisa dilihat oleh orang lain. Berkat itu, ia dapat leluasa memeriksa pengaturan tanpa perlu khawatir. Ia bahkan menambahkan sebuah fungsi spesial pada laptopnya. Fungsi ini akan memberinya notifikasi jika ada pengaturan yang berbeda dari novelnya dalam radius 30 meter. Ini jauh lebih efisien daripada harus terus menerima pesan dari rekan penulisnya. Tiba-tiba seseorang memanggil Hajin dari belakang. Ternyata Nayun dengan tatapan yang menyeratkan amarah. Tanpa basa-basi, ia menantang Hajin untuk berduel. Awalnya Hajin hanya diam lalu dengan tegas menolak tantangannya. Nayun mencoba memprovokasinya. Apa kau pengecut setelah berani bicara soal keluarga orang lain? Hajin menjawab dengan dingin mengingatkan bahwa mereka menggunakan peluru sungguhan dan ia tak ingin ada masalah karena melukai teman sekelas. Mendengar itu, amarah Nayun semakin memuncak. Beruntung seorang instruktur datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Instruktur itu menyuruh Nayun mundur karena Hajin bahkan belum memiliki senjata latihan, sebuah fakta yang membuat Nayun semakin kesal. Nayun pun pergi begitu saja. Hajin merasa belum saatnya meminta maaf karena ia memiliki tujuan yang lebih besar. Ia berlatih keras demi menjadi lebih kuat agar suatu hari nanti bisa menghabisi kakak perempuan Nayun. Jika hubungannya dengan Nayun membaik sekarang, pada akhirnya Nayun hanya akan merasa jauh lebih dikhianati. Adegan berganti ke sebuah ruang klub di dalam Cube. Di sana sang ketua klub sedang memperkenalkan dirinya. Nama klubnya Truth dan nama ketuanya adalah Yeon Hwa. Aktivitas utama mereka adalah analisis monster dan riset strategi penyerbuan. Mereka berkumpul setiap minggu untuk berdiskusi. Melihat penampilannya, para gadis tampak begitu terpikat olehnya. Wajah tampan dan kemampuan memikat penonton keduanya adalah kekuatan yang berasal dari iblis. Cube, sebagai panggung utama di awal cerita, akan mengalami berbagai insiden, mulai dari penculikan kadet hingga invasi monster. Dan Yeon Hwa adalah dalang di balik semua peristiwa mengerikan tersebut. Dia adalah seorang jin yang mendapatkan kekuatan pesona dari iblis Lilith. Target utamanya, dan alasan Hajin bergabung dengan klub ini adalah Yo Yeon-ha. Dalam orientasi pertama, Yeon Hwa meminta semua orang untuk santai dan tidak tegang. Ia memperkenalkan monster level menengah atas bernama Mountain Tyrant yang pernah muncul saat insiden Outcall. Monster ini telah ada selama hampir 50 tahun, baik di dalam maupun di luar Cube. Informasi tentang monster peringkat tinggi sangatlah berharga, terutama soal titik lemahnya. Nilainya bahkan bisa mencapai jutaan dolar. Yeon Hwa lalu menantang semua orang untuk menebak titik lemah Mountain Tyrant, dan ia sengaja menunjuk Yeon-ha yang menjawab bahwa ia belum tahu. Ketua klub itu tersenyum mengatakan bahwa itu adalah jawaban yang benar, karena diskusi semacam inilah yang membuat klub mereka menyenangkan. Ia mengajak semua anggota untuk datang ke pesta setelah pertemuan jika ingin berdiskusi lebih jauh. Hajin bertanya pada Yeon-ha, apakah ia akan datang ke pesta itu, tapi gadis itu hanya mengabaikannya dan pergi. Hajin merasa kesal, lalu bertanya lagi, kali ini dengan lebih formal. Yeon-ha akhirnya menjawab bahwa ia akan datang karena mungkin bisa mendapatkan informasi yang berguna. Hajin lalu bertanya, apakah informasi itu akan ia bagikan pada tim penyerbuan guildnya, Essence of the Strait, yang didirikan 50 tahun lalu dengan keluarga Yeon-ha sebagai pusatnya. Kini guild itu menjelma jadi salah satu kekuatan terbesar di Korea Selatan. Hajin membocorkan kalau pengaruh wakil ketua guild semakin menguat, bahkan posisinya sebagai pewaris sah kini di ujung tanduk. Demi mencari informasi, dia pun rela datang ke pesta ini. Mendengar itu, Yeon-ha memintanya untuk tak berbelit-belit. Hajin menawarkan informasi berharga titik kelemahan monster kelas atas Mountain Tyrant. Yeon-ha terperangah. Hajin menambahkan jika ingin memimpin guild, ia harus mulai menumpuk prestasi dari sekarang. Ia mengungkap rahasia ada sebuah lambang biru di tumit monster itu. Serangan di sana bisa melumpuhkan Mountain Tyrant. Tentu info ini tidak gratis. Ia tahu guild Yeon-ha menguasai gudang senjata utama. Sebagai gantinya, ia ingin Yeon-ha menjual pistol Desert Eagle padanya.
Yonha terdiam lalu menanyakan dasar dari informasi itu. Dengan senyum penuh percaya diri, Hajin menjawab, tidak ada dasar apapun. Yonha geram menganggap ini hanya buang-buang waktu. Tapi Hajin memperingatkan jika ia tak percaya penyesalan besar menantinya. Dalam benaknya, jika Yonha abai, informasi bernilai jutaan dolar ini akan melayang sia-sia. Sebaliknya, jika Yonha percaya, ia akan mendapatkan sekutu yang sangat kuat. Esoknya Yonha memanggil sekretarisnya. Ia memerintahkan tim penyerbu untuk memeriksa lambang biru di tumit monster itu. Coba serang bagian itu. Mungkin itu adalah titik lemahnya. Dengan rona di pipinya, Hajin bergumam bahwa Yonha kelak akan jadi sekutunya sang Ratu Seoul. Sementara itu, sebuah surat tagihan mengejutkan sampai di tangan Hajin. Pinjaman sebesar 300 juta won. Matanya terbelalak, ia benar-benar tak bisa berkata-kata melihat angka itu. Ia sadar Kim Chandong meminjam 300 juta won batas maksimal pinjaman kadet. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Dengan panik ia mengecek saldo rekeningnya. Isinya hanya 3 juta won. Ia sadar jika begini terus bukan pulang ke dunianya, ia justru akan berakhir karena tumpukan utang. Ia harus segera mencari uang dengan cara apapun. Saat ini hanya ada dua jalan di pikirannya. Pilihan pertama, bermain saham. Di dunia ini, Menara dan Dachin terus muncul. Guild-guild pun dibentuk untuk menaklukkannya dan beroperasi layaknya sebuah perusahaan raksasa. Saham guild-guild itu bahkan diperjualbelikan. Dan ia tahu persis guild mana yang akan meroket. Sayangnya ia tak punya modal untuk investasi. Opsi ini harus dicoret untuk sementara. Pilihan satu-satunya adalah berburu di lapangan. Zona berbahaya tempat monster muncul dengan tingkat bahaya yang tak terduga. Kabar baiknya bagian tubuh monster bisa langsung diuangkan. Walau statistiknya sedikit lebih baik, ia ragu. Bisakah ia berburu dengan kemampuannya saat ini? Kemampuannya jelas masih di bawah rata-rata. Memperkuat senjata latihannya pun hanya akan menghabiskan SP. Ia pun mulai memikirkan jalan lain. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintunya. Ternyata sebuah paket dari Yonha. Dengan bingung ia membukanya dan langsung terkejut melihat isinya. Adegan pun berpindah ke sebuah lapangan perburuan di wilayah Wanju. Resepsionis portal membungkuk sopan pada Hajin. Ia sadar statusnya sebagai kadet membuat perlakuan orang berbeda. Ia melangkah keluar stasiun disambut oleh hiruk-pikuk jalanan kota. Wilayah Gangwon memang dikenal sebagai area berburu dengan tingkat bahaya yang rendah. Banyak sekali orang asing datang untuk berburu membuat tempat ini dijuluki kota internasional. Ada yang mencari anggota tim, ada yang menjual ramuan, bahkan ada yang menjual berita aneh. Saat berjalan-jalan, mata Hajin tertuju pada sebuah papan agensi. Ia mulai berpikir mungkin akan lebih untung jika ia memiliki agen pribadi. Haruskah ia mencari agen di sini? Tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya menanyakan tujuannya berburu monster. Hajin bertanya apa orang itu agen. Pria itu mengiyakan, namun kartu nama yang ia sodorkan malah terjatuh. Hajin membatin pria ini benar-benar ceroboh. Namun saat melihat kartu nama itu, Hajin terbelalak. Park Soo-hyuk, agen terbaik Korea yang kelak akan menjadi agennya Kim Soo-ho. Tak disangka ia akan bertemu dengannya di tempat seperti ini. Tanpa ragu, Hajin langsung menawarkan kontrak yang membuat Park Soo-hyuk terperangah. Hajin sadar dunia ini masih di babak permulaan. Artinya, banyak orang yang belum menyadari potensi mereka. Membangun relasi sejak dini adalah langkah cerdas. Meski terbesit di benaknya apakah pantas merebut agen yang seharusnya milik Soo-ho, kini mereka tiba di area lapangan, dan Hajin memastikan apakah kehadirannya tidak akan mengganggu. Park Soo-hyuk meyakinkannya untuk tenang, ia akan meninggalkannya jika situasi menjadi genting. Ini membuat Hajin berpikir agen tanpa kendaraan biasanya menunggu di luar. Park Soo-hyuk melihat jejak hobgoblin buruan yang tergolong mudah dengan harga sekitar 100.000 hingga 400.000 won per ekor. Tapi Hajin ragu harga satu peluru sihir saja mencapai 200.000 won. Jelas lebih menguntungkan jika memburu monster dengan harga lebih tinggi. Ia pun menunjuk ke arah monster lain. Ternyata itu sejenis babi hutan yang dikonfirmasi Park Soo-hyuk sebagai steel boar. Dia memperingatkan Hajin bahwa senjatanya tak akan mempan pada monster itu. Kulit luarnya terlalu tebal, mustahil untuk ditembus. Namun Hajin menyahut, kita buktikan saja. Soo-hyuk tertegun mendengar jawaban santainya. Hajin dengan percaya diri berkata senjatanya cukup istimewa. Pistol pemberian Yonha sebagai imbalan informasi penguasa gunung kala itu. Ia lalu memamerkan senjata barunya, sebuah Desert Eagle dengan atribut baja kelas atas. Melihat senjata itu, Park Soo-hyuk seketika menjadi panik. Ternyata Hajin sudah menambahkan setelan khusus pada pistol itu memakai SP. Soo-hyuk kembali mengingatkan itu hanya akan memancing amarah si monster. Tapi Hajin tak peduli dan langsung melepaskan tembakan ke arah babi hutan tersebut. Peluru itu langsung menembus tubuh steel boar, membuat Park Soo-hyuk benar-benar terpana. Monster itu langsung ambruk hanya dalam satu serangan. Terlihat modifikasi yang telah Hajin terapkan pada senjata barunya. Berdiri di atas tebing Hajin, bergumam senjatanya tidak terlalu buruk. Asap biru mengepul dari laras Desert Eagle miliknya. Menyaksikan kekuatan dahsyat itu,
Park Suyuk memuji pistol dan kemampuan menembak Hajin yang hebat. Hajin hanya menanggapi bahwa itu bukan hal spesial. Tiba-tiba ia menembak sekali lagi membuat Suyuk terlonjak kaget. Suyuk bertanya, apa itu barusan? Hajin menunjuk ke sebuah tebing dan berkata ada pelikan hitam di sana. Dengan takjub Park Suyuk bertanya, apa dia benar-benar bisa melihat dari jarak sejauh itu? Hajin menjawab jarak seperti itu, tak lebih dari sejengkal baginya. Setelah perburuan usai, Hajin pun bersiap kembali. Hari mulai gelap, tampak bangkai steelbore dan pelikan hitam tergeletak. Park Suyuk berkata, meski hanya keduanya punya bobot yang luar biasa. Hajin bertanya, apa dia sanggup membawanya keluar? Park Suyuk merasa lebih baik mereka membayar jasa angkut dan memanggil 911. Dia berjanji akan mentransfer uang hadiahnya besok. Mendengar itu, Hajin merasa semuanya sesuai harapan. Suyuk memang profesional dalam menyelesaikan pekerjaan. Mereka pun menyepakatinya dengan jabat tangan. Suyuk menanyakan kesan berburu pertamanya dan untuk apa uang hadiahnya nanti. Hajin langsung menjawab untuk investasi saham. Jawaban itu membuat Suyuk sedikit kaget sekaligus heran. Lalu topik beralih ke guild baru bernama Pack Horse Masters yang didirikan oleh manusia iblis. Guild tersebut merupakan organisasi penting di dalam alur cerita novelnya. Tapi bukan itu yang menjadi fokus Hajin, melainkan dananatnya yang baru mereka taklukkan, Suwon Devil's Dead. Setelah penaklukan ini, saham guild itu akan meroket hingga 1000%. Ini adalah keuntungan yang sudah pasti. Sebuah cara mudah untuk melipat gandakan uang. Hajin pun mencari info berharga lainnya. Karena forum publik minim informasi, ia memutuskan memeriksa situs gelap bernama Violet Banquet. Kata gelap membuatnya teringat pada sesuatu. Chameleon Troupe, kelompok penjahat utama di paruh kedua cerita. Sesuai namanya, identitas anggota organisasi kriminal ini misterius dan satu-satunya yang tahu semua rahasia mereka hanyalah sang penulis Hajin. Hajin berpikir karena mereka membenci manusia iblis, meski mereka sendiri penjahat, mungkin pemimpin mereka mau membantunya menyingkirkan Jinyon. Menurut alur cerita, salah satu posisi di kelompok itu sedang kosong untuk sementara. Itu artinya mereka pasti akan segera bergerak. Tiba-tiba laptopnya padam membuatnya bertanya-tanya apa yang terjadi. Ia sempat panik mengira satu-satunya jalan kembali ke dunianya telah hilang. Namun laptopnya kembali menyala membuatnya lega. Sebuah notifikasi muncul 1 bulan telah berlalu, dan sistem mulai memperbarui fitur laptopnya. Adegan pun beralih ke sebuah restoran. Semua mata di sana terpesona pada seseorang yang baru saja masuk. Ternyata mereka adalah Yonha dan Shin. Kemunculan mereka membuat semua orang berbisik, mengira mereka selebritas. Shin terlihat jengah dengan pertemuan para bangsawan ini, berharap semuanya segera berakhir. Namun Yonha menenangkannya, mengingatkan bahwa koneksi dengan para petinggi adalah hal penting. Yonha penasaran dengan nilainya, tapi Shin hanya menjawab seadanya. Saat Yonha memotivasinya, Shin langsung memotong, menegaskan bahwa nilainya sudah cukup. Mendengar itu, Yonha hanya menjawab singkat. Tiba-tiba pintu terbuka dan Nayun muncul. Belum sempat Yonha menyapa Shin, langsung bersemangat melihat kedatangan Nayun. Dengan antusias dia menghampiri dan bertanya sejak kapan Nayun datang ke acara seperti ini. Nayun menyahut seandainya tahu Shin datang dia tidak akan hadir. Shin khawatir dengan keadaannya, tapi Nayun menganggapnya berlebihan. Melihat interaksi mereka, raut wajah Yonha berubah masam. Tiba-tiba Nayun bertanya soal Hajin yang membuat Yonha terperanjat. Yonha bingung, lalu Nayun menjelaskan bahwa saat insiden museum, ia bersama Hajin dan Kim Suho, makhluk iblis yang mereka hadapi jauh lebih kuat dari perkiraan. Di tengah pertarungan, Hajin berhasil melukainya. Sebuah pencapaian luar biasa melukai lengan makhluk itu dengan senjata biasa. Karena itulah dia menaruh curiga pada Hajin. Nayun menatap Yonha, mengingat mereka satu tim saat itu membuat Yonha tampak kaget. Yonha mengaku sudah menyelidiki Hajin. Dia tahu soal utang dan status yatim piatunya, tapi sisanya masih misteri. Hajin tetap bungkam saat ditanya. Tak ada pilihan lain selain terus mengawasinya. Mereka harus tahu apakah Hajin berguna. Namun, saat ujian kekuatannya tak tampak sehebat itu. Ini membuatnya yakin Hajin menyembunyikan sesuatu. Nayun lalu melontarkan sebuah dugaan. Mungkinkah Hajin sendiri adalah iblis? Yonha menyanggah tak mungkin dia menyerang sesamanya. Tapi, Nayun tetap yakin ada rahasia besar di baliknya. Sementara itu, pembaruan di laptop Hajin terhenti di angka 99,99%. Tiba-tiba pergelangan tangannya bersinar terang diiringi rasa sakit yang hebat. Sebuah tanda muncul di lengannya bersamaan dengan penglihatannya yang mulai memburam. Tanda itu adalah stigma otoritas sang pencipta. Kekuatan sihir dan informasi dahsyat menyerbu pikiran Hajin. Kembali ke Shin, dia menggebrak meja sambil bertanya, "Apa maksud kalian? Kalian tidak menyukainya?" Tak ada yang menjawab. Di tempat lain, Hajin ambruk tak tahan menahan sakit. Nayun teringat ucapan Hajin di museum. Setelah berpikir sejenak,
Dia menjawab, "Ya, kurang lebih begitu." Sementara itu, Hajin pingsan dengan stigma yang menyala di tangannya. Pembaruan selesai Book of Truth ditambahkan meningkatkan kemampuan observasi dan membaca. Beberapa saat setelah insiden museum, Hajin Kim Suho dan Chae Na-yun menerima penghargaan warga teladan. Tampak perban melilit pergelangan tangan Hajin. Lukanya masih nyeri. Sambil menatap tangannya, ia bergumam, "Kekuatan apa ini sebenarnya?" Di sebelahnya Chae Na-yun tampak jengkel. Ia menyuruh Hajin untuk diam. Hajin membantah merasa tak bicara apa-apa. Tapi Na-yun tetap menyuruhnya diam. Hajin lalu bertanya, "Apa kau lupa?" Na-yun bingung. "Lupa soal aku menyelamatkanmu," lanjut Hajin. Na-yun pun marah dan perdebatan dimulai sampai Suho datang melerai mereka meminta Na-yun bertukar tempat duduk. Meskipun Na-yun menolak, akhirnya Suho yang duduk di sebelah Hajin. Suho berdeham lalu berterima kasih atas bantuan Hajin di museum. Hajin tampak bingung. Dengan tulus Suho berkata, mereka semua takkan selamat tanpa bantuan Hajin. Hajin merendah yakin mereka tetap akan menang. Dalam hatinya ia tahu jika ia tak di sana, Kim Suho pasti akan bangkit. Karena seorang tokoh utama akan selalu bertambah kuat saat menghadapi rintangan. Sang penyiar mengumumkan bahwa sosok itu telah tiba membuat suasana menjadi tegang. Ternyata, dia adalah seorang pria tua berwajah datar yang tampak tidak senang dengan semua keributan ini. Dia adalah pahlawan agung peringkat ke-37 Shihyuk yang terlihat jenuh dengan semua ini. Bergelar serigala Valhalla, kekuatan sihirnya yang dahsyat bisa dirasakan oleh semua orang di sana. Upacara penghargaan pun dimulai. Para penerima penghargaan dipanggil satu persatu ke atas panggung. Shihyuk menyerahkan penghargaan sementara penyiar memuji aksi heroik mereka melawan manusia iblis sebagai warga teladan. Saat berhadapan dengan Kim Suho, Shihyuk akhirnya paham mengapa banyak orang begitu tertarik padanya. Suho hanya membalas singkat bahwa dia merasa tersanjung atas pujian itu. Namun saat menyerahkan penghargaan, Shihyuk justru memberi saran tak terduga agar Suho tidak bergabung dengan asosiasi. Menurutnya akan jauh lebih baik jika Suho bekerja sebagai pemburu di bawah naungan Endless Field. Baginya menjadi pahlawan hanyalah beban tanggung jawab tanpa kesenangan. Tapi Suho dengan mantap menjawab jalan pahlawan adalah takdirnya. Jawaban itu terdengar membosankan di telinga Shihyuk. Giliran Na-yun, Shihyuk menyapanya, "Lama tak jumpa." Na-yun pun berseru kaget dan memanggilnya guru. Tapi Shihyuk langsung memotong mengingatkan bahwa dia bukan gurunya karena Na-yun adalah seorang pemanah. Ayah Na-yun hanya memintanya mengawasi putrinya, tugas yang tidak menarik. Pandangannya lalu beralih ke Hajin. "Dan kau siapa?" Setelah Hajin memperkenalkan diri, Shihyuk hanya menyerahkan penghargaan sambil bergumam, "Oke." Sikap dingin itu membuat Hajin sadar diabaikan ternyata jauh lebih menyakitkan daripada dibenci. Upacara pun berakhir, dan Na-yun diminta untuk memberikan pidato singkat sebagai perwakilan. Beberapa saat kemudian, Hajin terlihat menikmati hidangan manis dari hadiah yang baru saja ia terima. Rencananya adalah membeli lebih banyak saham di Packhorse Masters, namun kini ia fokus memeriksa fitur baru di laptopnya. Fitur pertama adalah stigma, sebutan untuk tanda misterius di lengannya. Petunjuknya samar, tapi dikatakan ia bisa menggunakannya sesuka hati. Saat ia berucap "sesuai keinginanku", stigma itu bersinar terang. Karena di tempat umum, ia segera menyembunyikannya lagi. Dia akan memeriksanya lebih lanjut nanti di kamarnya. Fitur berikutnya yang ia periksa adalah akses internet di laptopnya. Saat membukanya, Hajin terperangah. Setelah memeriksanya, dia sadar ini bukanlah internet biasa. Dia menyadari situs-situs ini bukanlah halaman web biasa beberapa, bahkan memerlukan biaya untuk dapat diakses. Di antara semuanya, Violet Society adalah yang terpenting, situs paling terkenal di antara komunitas non-public. Ini adalah pasar gelap untuk jual beli informasi senjata hingga berbagai permintaan khusus. Hampir tidak ada pahlawan yang tidak pernah berurusan dengan Violet Society. Itulah sebabnya pemerintah seolah membiarkannya walau tahu tentang ekonomi bawah tanah ini. Biaya masuknya pun biasanya sangat mahal. Ajaibnya, Hajin bisa mendaftar hanya dengan 200 SP. Tepat saat ia mendaftar, seseorang menghampiri mejanya. Orang itu adalah Yun. Ia bertanya apakah Hajin mengenalnya dan mengaku kaget saat Hajin menghilang dari upacara. Yun menyodorkan kartu namanya. Hajin tahu ini berarti Yun menganggapnya sebagai seseorang yang penting. Ia mengaku ada sesuatu yang membuatnya penasaran dan meminta izin untuk bertanya satu hal. Hajin langsung tahu, ini adalah langkah pertama Yun untuk mencoba merekrutnya. Di depan media, Yun memang terlihat sangat ramah. Namun Hajin tahu kepribadian aslinya sangat berbeda. Dia tak akan segan meninggalkan siapapun yang tidak memenuhi standarnya yang tinggi. Ia hanya menginginkan yang terkuat dan terbaik. Itulah sosok Yun, wakil kapten dari guild terbesar di negara ini. Jika Hajin bisa menjalin hubungan baik dengannya sekarang ini, akan sangat menguntungkannya di masa depan. Namun saat Yun baru akan memulai pertanyaannya, Hajin langsung memotong, "Tidak." Bahkan sebelum pertanyaan itu terucap, Hajin menegaskan tidak ada yang perlu dibicarakan. Yun mencoba menjelaskan mungkin ada salah paham. Dia hanya menunjukkan ketertarikan sebagai wakil kapten dari guild nomor 1. Hajin membalas ia menghargai ketertarikan itu.
tapi hanya jika rasa tertarik itu benar-benar tulus. Hajin menebak Yun mungkin datang setelah tahu ia menggunakan serangan dengan atribut cahaya. Namun ketertarikan yang Yun tunjukkan saat ini hanyalah sebatas rasa penasaran biasa. Karena itulah Hajin sengaja menolaknya sekarang agar rasa penasaran itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Hajin pun bangkit dan pergi meninggalkan Yun yang terpaku kaget dan kehabisan kata-kata. Di kamarnya Hajin mulai menguji stigmanya mencoba membentuk kekuatan sihir menjadi sebilah belati. Stigmanya bersinar terang dan belati sihir pun terwujud. Dia sadar kekuatan ini bisa dikendalikan hanya dengan pikiran. Kekuatan sihir adalah statistik kunci yang sangat memengaruhi hadiah dan pembelajaran awal. Hajin sempat ragu karena dia bukan dari dunia ini, namun ternyata dia bisa menggunakannya, dan itu membuatnya lega. Kemampuan berikutnya yang akan dia coba adalah kitab kebenaran. Saat namanya disebut kitab itu, muncul dari stigmanya. Sebuah buku yang menyimpan segala kebenaran. Kitab itu dapat menjawab pertanyaan apapun selama kekuatan sihir Hajin masih mencukupi. Terkejut dia mengujinya dengan pertanyaan ringan tentang tinggi badannya. Dan benar kitab itu menjawab dengan akurat. Namun kitab itu memakai 1 poin SP. Kini Hajin mulai mengerti cara kerjanya. Tiba-tiba smartwatch-nya menyala merah. Sebuah notifikasi darurat tentang kadet hilang bernama Jin Hajong. Melihat itu Hajin bergumam dalam hati. Apakah semua ini sudah dimulai? Insiden berantai di Cube yang merupakan alur cerita kedua. 6 kadet lenyap tanpa jejak selama sebulan, dan jumlah korban terus bertambah. Alur cerita ini sangat penting, karena target terakhir pelaku adalah Yonha. Ini bisa jadi masalah jika pendukung tokoh utama menghilang. Hajin memutuskan lebih baik dia menangkap pelakunya lebih dulu. Tapi jika dia ikut campur sembarangan alur cerita, bisa berubah total. Karena itu, untuk saat ini, dia memilih untuk mengamati dari jauh. Di ruang latihan Suho yang kelelahan dihampiri seseorang yang memintanya melihat sesuatu. Ternyata beberapa orang sedang mengganggu Hajin menghalanginya untuk berlatih. Mereka mengejeknya karena tak kuat mengangkat beban menyebutnya aib bagi seluruh Cube. Suho yang marah hendak turun tangan, tapi temannya menahan dan menyuruhnya untuk tidak terlibat. Suho pun menegur Hoseong, sang ketua kelas, atas tindakannya. Tapi Hoseong beralasan Hajin sudah memancing amarah Shin Jong-hak dan ikut campur hanya akan menambah masalah. Lagi pula jika dia memang benar-benar mengalahkan manusia iblis itu, dia tidak mungkin membiarkan dirinya diganggu oleh orang-orang lemah ini. Saat Hajin mencoba mengangkat beban dan gagal, semua orang terkejut melihat betapa lemahnya dia. Hoseong langsung menyimpulkan kemenangannya hanya keberuntungan. Tak tahan lagi Kim Suho maju untuk membela Hajin. Sementara itu, Nayun hanya berdiri dalam diam mengamati dari sudut. Tiba-tiba instruktur datang dan membubarkan keributan di tengah jam latihan. Ia menyuruh semua berkumpul karena hasil kuis telah keluar dan dipajang di papan pengumuman. Semua kadet segera bergegas untuk memeriksa dan membandingkan hasil mereka. Dan ternyata Hajin berhasil meraih peringkat pertama sesuai dengan apa yang telah diaturnya. Di belakangnya Rachel menjatuhkan rapiernya karena terkejut. Sang putri Inggris itu kini berada di peringkat ketiga. Padahal sebelumnya dalam ujian apapun, dia tidak pernah gagal meraih peringkat pertama. Reaksi Rachel membuat Hajin merasa cemas dan hanya bisa terdiam. Terlintas di benak Rachel ucapan selamat pelayannya yang berharap dia tak gugup di antara para kandidat hero terbaik dunia. Saat itu Rachel menjawab dengan percaya diri, "Tidak masalah." Ia berjanji akan memenuhi harapan mereka demi kehormatan kerajaan. Kini ia merasa terpukul dan meminta maaf pada keluarganya. Di sisi lain, instruktur memuji jawaban Hajin dan menyuruh semua kadet untuk mencontoh analisisnya. Rachel bertekad mengejar Hajin, tapi ia sadar subjek itu sangat sulit dikejar sebelum ujian tengah semester. Sejak saat itu, dia mulai menatap dan mengamati Hajin di dalam kelas. Dia mulai merasa penasaran bagaimana sebenarnya cara Hajin belajar. Setibanya di kamar, Hajin mengakses situs misterius Pusat Informasi Truth. Niatnya adalah memanfaatkan buku kebenaran untuk mencari jawaban dan sedikit pemasukan. Kekuatan buku kebenaran mampu mengungkap informasi apapun selama poin spiritual miliknya masih mencukupi. Awalnya mungkin sepi, karena belum ada nama, tapi saat kabar menyebar pembeli, pasti akan membanjirinya. Tanpa ragu dia langsung mendaftar sebagai penjual di situs itu. Langkah berikutnya ia akan menginvestasikan semua expo yang selama ini disimpannya. Sejak alur utama kedua dimulai, Cube tak lagi aman dari manusia iblis. Sistem sharpshooting pun ikut campur. Ia sadar kemampuannya sekarang takkan cukup untuk melawan mereka. Tapi berkat geng Jonggia SP melimpah, ia akan memakainya untuk meningkatkan peluangnya bertahan. Untuk sekarang prioritasnya adalah memperkuat senjatanya. Pistolnya kini bisa berubah jadi senapan sniper. Sambil terkekeh, dia berpikir apa ini tidak berlebihan. Transformasi itu memakan 250 expo, membuat Desert Eagle miliknya bermetamorfosis menjadi senapan runduk. Dia tersenyum licik membayangkan reaksi mereka, lalu mengembalikan senjatanya seperti semula. Selanjutnya rencananya adalah menciptakan beberapa mastery. Berbeda dari gift sihir mastery adalah tentang teknik fisik dan bakat yang terasa sempurna. Bagi seorang penembak jitu, kunci bertahan dan melumpuhkan lawan adalah penempatan posisi.
Karenanya ia butuh sebuah mastery yang berfokus pada penempatan posisi. Lalu terciptalah parkour gerakan lincah dan cepat dengan biaya 350 SP. Efeknya langsung terasa usahanya berhasil. Tiba-tiba jam pintarnya menyala, muncul notifikasi orang hilang lainnya. Sungen dari kelas Universe. Hajin tahu ini korban kedua, dan semua yang diculik sebelumnya juga berakhir nahas. Dia pun bimbang apakah pantas baginya. Hanya berdiam diri padahal ia tahu siapa pelakunya dan siapa target selanjutnya. Keraguan dan kegugupan jelas terpancar di wajahnya. Esok paginya di aula latihan Cube Instruktur mengumumkan bahwa pelatihan praktik hari ini akan sangat istimewa. Gua di belakangnya adalah mahakarya sihir, sebuah dungeon buatan. Di dalamnya ada boneka monster. Mereka akan melakukan simulasi penyerbuan dengan menjelajahi tempat tersebut. Sang instruktur mengingatkan jangan lengah hanya karena ini sekadar latihan. Di dungeon ini latihan gabungan kelas Veritas dan disiplin akan dimulai. 2 tim dari tiap kelas akan digabung menjadi 1 tim besar dan semua diminta berkumpul sesuai timnya. Semua orang pun segera bergabung dengan tim mereka masing-masing. Hajin berada di tim 8 bersama Yonha Hosung Huzuki, dan dari kelas disiplin ada Jiden Kim Jingyu Osujong dan Lejinsa. Hajin tahu dungeon ini penuh jebakan dan misteri, bahkan beberapa mungkin ulah manusia jahat. Maka dari itu, ia menyiapkan peluru atribut sebagai antisipasi tapi tetap ragu, apakah mereka bisa selamat. Tiba-tiba sebuah peringatan muncul, pengaturan telah berubah bukan 1 tapi 3 sekaligus. Dia mencoba mencari tahu siapa dalangnya dan bagaimana caranya. Di tim Suhoyonha meneriakinya untuk berkumpul sambil mengejek penampilannya yang seperti roti tongkat. Sebuah notifikasi muncul, kepribadiannya telah menjadi lebih buruk. Kembali ke tim 8 Jiden, menggenggam tangan Yonha untuk berkenalan yang membuat Yonha jijik. Di tim Nayun ada anggota klub pemburu yang namanya Coba Ya Ingat. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Sven. Notifikasi menunjukkan kondisi mental Sven memburuk dan risiko ia dirasuki iblis saat penyerbuan meningkat tajam. Melihat semua perubahan ini, Hajin sadar situasinya benar-benar kacau. Dia memutuskan mengamati lebih dekat. Ada 2 orang yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah Jiden. Dia kuat pada yang lemah, tapi tunduk pada yang kuat. Tipikal seorang narsisis yang egois. Walaupun dilirik oleh Essence of the Straight, Hajin ragu akan potensi sejatinya. Jiden memperkenalkan timnya satu persatu, Jingyu Sojong dan Lee Jingya. Di sisi lain, Yonha memperkenalkan timnya Hosung Huzuki dan salah memanggil Kim Hajin yang membuatnya kesal. Perhatian Hajin lalu beralih ke target berikutnya. Sven dari tim 3 siswa internasional yang disponsori pemerintah. Dia adalah Sven, calon pahlawan terbaik Jerman yang selalu hidup di puncak kejayaan. Tapi ada satu hal penting, hati Sven telah terpikat oleh Nayun. Seperti kadet internasional lainnya, Sven masuk ke Cube dengan satu ambisi menjadi yang terkuat. Namun kenyataan menghantamnya dengan sangat keras. Di hadapan para kadet yang jauh lebih hebat, dia hanyalah seorang kadet biasa. Untuk pertama kalinya rasa rendah diri dan kekalahan menyelimuti masa mudanya yang labil. Akhirnya Sven menyerahkan jiwanya pada iblis demi kekuatan persis seperti catatan Hajin. Tapi notifikasi penyerbuan dungeon menjadi masalah. Kebangkitannya terjadi lebih cepat dari yang seharusnya. Hajin hanya berharap alur cerita tidak akan kacau. Tiba-tiba sebuah tepukan di bahu mengejutkannya. Itu Jiden. Dia menyindir Hajin sebagai penembak jitu dan menyuruhnya tidak lengah di dalam dungeon. Hajin mengusirnya dengan tatapan dingin. Jiden merasa rumor tentang Hajin benar, yang membuat Hajin semakin geram. Reputasinya kini berada di titik terendah. Semua ini karena desas-desus yang menyebar dari kelas Universe. Rumor itu menyebut Kim Hajin memakai status kadetnya untuk memeras orang dan berbuat tak senonoh setiap akhir pekan. Hajin sudah tahu siapa dalang di balik fitnah keji itu. Meski begitu, ia heran kenapa tidak ada satupun anggota timnya yang peduli. Instruktur lalu memerintahkan tim 1 masuk. Jiden mencoba mendekati Yonha, memuji peringkat pertamanya di divisi pendukung. Yonha menjawab dingin bahwa ia juga mendengar rumor tentang Jiden dan merasa tim mereka adalah sebuah kesalahan. Sambil menunjuk Hajin, Jiden berkata, selalu ada beban dalam tim yang membuat Hajin sangat kesal. Akhirnya tim mereka melangkah masuk ke dalam dungeon. Mereka tiba di sebuah area dengan banyak jalur. Jiden menduga ini adalah rintangan pertama. Saat yang lain bingung, Jiden meminta pendapat dari penembak jitu di timnya. Jinu hendak bicara tapi Hajin mendahuluinya dan menyarankan jalur nomor 6. Jiden marah tapi Yonha langsung setuju. Dia memuji Hajin walau terlihat bodoh, matanya ternyata cukup tajam. Berkat Yonha, sarannya diterima. Kini mereka bisa menyusul ke jalur yang dipilih oleh Nayun. Sebab jika Sven benar-benar membuat kontrak iblis di sini, Nayun akan kesulitan menghadapinya sendirian. Dan jika sesuatu terjadi pada Nayun, seluruh alur cerita bisa hancur. Hajin takkan membiarkan hal itu. Mereka pun memasuki jalur 6. Jiden masih saja menggerutu, tapi Hajin menyuruhnya fokus pada monster di depan. Jiden tak percaya monster apa yang dimaksud. Hajin balas bertanya apa dia tidak bisa melihatnya. Seekor salamander berdiri di hadapan mereka, yang Hajin yakini adalah pemicu jebakan dungeon. Pria berambut oranye bertanya soal panah cahaya, dan Yonha langsung menyuruhnya beraksi. Saat panah cahaya menembus kegelapan wujud monster salamander, tingkat 6 yang mengerikan terlihat.
Jidan terperanjat dan langsung memerintahkan semua orang bersiap untuk bertarung. Dia bertanya siapa yang bisa sihir air. Namun Hajin tahu ini belum saatnya untuk sihir elemen. Jadi mereka memutuskan untuk memakai strategi standar. Yonha segera mengeluarkan cambuknya. Dia menyerang salamander yang siap menyemburkan api. Dengan sigap cambuknya berhasil membungkam mulut monster itu. Kemudian Hizuki dan Sojong menyerang bersamaan, menaklukkan salamander itu dalam sekejap. Hajin memperhatikan cambuk listrik Yonha dan menduga gadis itu sudah mencapai tahap pencerahan. Baru saja akan memujinya Hajin, malah terpeleset dan jatuh menimpa Yonha. Sesuatu nyaris menghantam mereka. Keduanya jatuh tersungkur. Keringat dingin membasahi Hajin karena kecerobohannya. Dengan murka Yonha menyuruhnya menyingkir. Ia lalu menarik kerah baju Hajin siap menghajarnya. Tapi tim mereka menyadari sesuatu. Sebuah anak panah tertancap di dinding entah dari mana asalnya. Hajin langsung sadar anak panah itu muncul tepat saat mereka terjatuh barusan. Ternyata itu panah beracun sungguhan dengan racun saraf di ujungnya. Di tempat lain, Sven yang berlari tiba-tiba tertembak panah. Sambil meminta maaf, ia menyuruh timnya pergi meninggalkannya. Namun Nayun membentaknya untuk diam. Ia menyuruhnya lekas berdiri dan lari bukan hanya bicara. Ia terkejut latihan ini ternyata memakai panah beracun sungguhan. Sambil menarik Sven, ia mencoba kabur dari ancaman. Ternyata, sesosok monster lava raksasa menghadang mereka. Nayun berteriak, kenapa monster seperti itu bisa muncul di sini? Beralih ke tim Hajin. Mereka sedang bertempur sengit melawan para monster. Saat monster kadal menyerbu si rambut merah menahan dengan perisainya. Dari baliknya Jingu melepaskan tembakan. Yonha pun terlihat bertarung sendirian dengan tangguh. Akhirnya semua monster berhasil mereka kalahkan. Jidan memastikan apakah semua sudah beres. Mereka merasa ini cukup mudah lawannya hanya Peanut Flame dan Salamander. Sejauh ini, Takaba, tak ada jebakan lain yang ditemukan selain panah beracun tadi. Mereka pun memutuskan untuk terus maju. Namun Hajin masih memikirkan panah itu. Apa itu benar-benar sebuah jebakan? Sebab bahkan kadet biasa pun mustahil bisa mendeteksinya dengan mudah. Kecurigaannya tumbuh saat melihat api kecil di belakang mereka. Ia merasakan sesuatu dan terkejut oleh kehadiran itu. Seekor salamander ternyata sedang menyiapkan semburan api. Hajin terperangah mengira monster itu sudah tak berdaya. Sang salamander melancarkan serangannya. Namun semuanya terlambat untuk menghindar. Hajin mengangkat tangan mengaktifkan stigmanya. Kekuatan sihirnya membentuk sebuah dinding air raksasa. Serangan dahsyat salamander itu sepenuhnya tertahan oleh dinding air milik Hajin. Setelah gagal salamander itu pun tumbang. Semua terdiam kaget melihat kekuatan mengerikan barusan. Apa itu benar-benar monster? Mereka yakin itu semburan api sungguhan sedikit saja bisa membuat mereka hangus. Tiba-tiba Jidan dengan kasar menarik kerah baju Hajin. Ia marah karena sudah bertanya soal atribut air. Hajin berkilah mengatakan, itu adalah efek dari item yang ia gunakan. Tentu saja Jidan tidak percaya. Yonha pun menengahi menyuruh mereka untuk berhenti berdebat. Sojong sadar itu monster asli bukan boneka. Ia bingung bagaimana makhluk itu bisa berada di sini. Yonha menjelaskan lingkungan ini mirip dungeon. Jadi mungkin kadal itu berevolusi atau muncul secara alami. Mereka memutuskannya untuk saat ini karena bisa saja itu mendatangkan poin hadiah. Ia lalu memerintahkan semuanya untuk bersiap-siap dan kembali bergerak maju. Yonha tahu Hajin mungkin berbohong soal item itu karena ia bahkan tak mampu membeli Desert Eagle. Bagaimana mungkin orang selain Kim Soo-ho atau Shin Jong-hak bisa menambahkan atribut pada sihirnya? Ia tahu titik vital Mountain Tyrant dan bisa memberi atribut pada sihirnya. Fakta ini membuatnya sangat curiga. Yonha mulai bertanya-tanya kenapa Hajin menyembunyikan semua kemampuan ini. Ia teringat ucapan Nayun yang menyebut Hajin manusia iblis. Kembali ke tim Nayun. Di depan mereka ada magma golem monster kelas 5 tingkat menengah. Mereka menduga itulah bosnya dan ragu bisa mengalahkannya. Seseorang bertanya pada Nayun dan ia menjawab kalau ini akan sangat sulit. Nayun menyarankan agar mereka menunggu tim lain tiba untuk menyerang bersama. Si Pirang juga mengingatkan untuk menangani Lukas Van dengan baik dan benar. Nayun bertanya-tanya asal panah tadi latihan ini terasa aneh. Sementara itu, Sven merasa sangat bersalah. Ia mulai terisak merasa hancur dan tidak berguna bagi timnya. Sejak masuk ke Cube, tak ada yang berjalan sesuai rencananya. Ia merasa semua ini begitu menyakitkan. Tiba-tiba sebuah suara memanggilnya membuatnya bingung. Suara itu bertanya, apa kau ingin menjadi lebih kuat? Suara itu menawarinya kekuatan besar. Sven hanya terdiam tak tahu harus merespons apa. Suara itu meyakinkan harga yang dibayar sangat kecil. Jauh lebih kecil dari segalanya seraya mengulurkan tangan. Sven pun bangkit dan meraih tamari tangan itu menerima tawaran demi kekuatan yang ia dambakan. Ternyata, Duawu adalah iblis yang langsung menyerap tubuh Sven. Ia menjerit kesakitan menarik perhatian semua orang. Mereka panik tak mengerti apa yang terjadi. Nayun berteriak memerintahkan untuk menahannya. Namun keributan itu menarik perhatian magma golem yang langsung bergerak ke arah mereka.
Nayun berteriak menyuruh semua lari saat golem menyemburkan lava golem itu mengayunkan serangan dahsyatnya. Untungnya semua sudah berlari menjauh. Nayun pun ikut kabur sambil menggendong Sven di punggungnya, model. Amukan golem meluluh lantakan sekitarnya. Teman-teman Nayun terlempar tak berdaya dan Nayun sendiri nyaris celaka. Nayun terbatuk oleh debu dan asap pekat saat golem raksasa itu terus merayap mendekat. Dari jarak sedekat ini, Nayun sadar monster itu bukanlah boneka tanah liat biasa. Golem mengumpulkan energi serangannya. Di benak Nayun terlintas firasat bahwa ajalnya sudah dekat. Tiba-tiba, sebutir peluru air melesat menghantamnya. Nayun terperanjat matanya menangkap siluet seseorang di seberang ruangan. Sosok itu tak lain adalah Kim Ha-jin. Beberapa saat lalu tim Ha-jin menemukan jalan buntu berupa dinding raksasa. Salah satu anggota tim menggerutu, menyalahkan Ha-jin yang berkata, area bos ada di sini, tapi nyatanya terhalang dinding. Dengan tenang Ha-jin menegaskan bahwa tempat ini memang sudah benar. Ha-jin tahu seharusnya tak ada dinding di sini, tapi ia merasa itu bukan masalah besar. Area bos ada di balik dinding itu, kata Ha-jin menyuruh temannya untuk mencoba menerobos. Namun tebasannya malah memantul dan melukainya. Sambil berteriak ia mengeluh dinding itu mustahil ditembus. Bahkan serangan sihir tak meninggalkan goresan. Tiba-tiba, Huzuki melihat celah kecil di puncak dinding. Ha-jin menunjuk celah itu sebagai jalan mereka. Dinding ini lebih dari 10 meter. Mana bisa dipanjat? Keluh jadi Den. Kalau kalian tak bisa, aku akan pergi sendiri, jawab Ha-jin dengan tegas. Ha-jin langsung mengaktifkan keahliannya dan memanjat dinding. Jiden melongo. Apa dia itu seekor kucing? Tiba-tiba getaran hebat terasa. Jiden pun panik bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kembali ke lokasi Nayun golem itu, bergerak lagi membuat Ha-jin terkejut. Nayun cepat pergi dari sana, teriaknya. Sanggang golem malah mengincar Ha-jin, namun tim Nayun tiba sambil meneriakkan formasi tempur dan langsung menyerang golem. Sayangnya golem raksasa itu tak goyah sedikit pun. Melihat teman-temannya berjuang semangat, Nayun bangkit. Ia menyiapkan busurnya, beri aku sedikit waktu. Mendadak sebuah pukulan telak mendarat di golem. Ternyata itu Sven yang meminta maaf karena terlambat. Saat Nayun siap menembak Sven, dengan gesit melompat menjauh dari golem. Nayun teringat insiden di museum. Kali ini akan berbeda. Mahata. Teriaknya melepaskan serangan pamungkas yang menghancurkan golem seketika. Monster itu pun hancur berkeping-keping dan ambruk ke tanah. Tim mereka tak percaya berhasil mengalahkan magma golem. Mereka pun bertanya-tanya soal skor yang akan didapat. Nayun dan Sven segera menghampiri menanyakan keadaan anggota tim yang lain. Semua memuji Nayun yang menaklukkan golem dengan satu panah. Itu serangan andalanku, jawabnya bangga. Ha-jin memperhatikan Sven belum sepenuhnya jadi iblis. Skenario aslinya memang berubah tapi hanya tertunda. Itu tak mengubah fakta bahwa Sven telah terikat perjanjian dengan Jin. Karena tak ada yang tahu kapan ia akan lepas kendali, situasinya jadi lebih rumit. Di sisi lain, Nayun melihat Ha-jin menyendiri. Sesuatu terlintas di benaknya, ia pun menghampiri Ha-jin. Dengan sedikit gugup ia berkata, aku rasa, aku harus mengatakan ini. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia mengucapkan, terima kasih, Ha-jin. Ha-jin terkejut dan bertanya lagi karena bingung. Wajah Nayun memerah. Sudah kubilang tadi, serunya kesal sekaligus malu. Ha-jin kaget Nayun berterima kasih padanya. Kehidupan gadis itu memang dipenuhi berbagai tragedi. Semua dimulai di ulang tahunnya yang ke-6. Ibunya tiada karena ulah manusia yang dirasuki jin. Kejadian itu menempa tekadnya menjadi pahlawan. Saat anak lain bermain, ia justru berlatih dengan sangat keras. Ia bahkan tak pernah bisa membangun hubungan yang erat dengan teman-temannya. Baginya membuka hati sama dengan menunjukkan kelemahan. Itulah sebabnya ucapan terima kasih jarang terdengar darinya. Hanya segelintir orang yang dekat dengannya, karena ia lebih sering meminta maaf daripada berterima kasih. Tepat seperti yang ditulis oleh sang penulis Harin. Nayun lalu bertanya, kalau kau sekuat itu, kenapa kau biarkan Jong-hook mengganggumu? Kau tadi bisa menghentikan magma golem. Dengan kekuatan seperti itu, kau bisa menghajar mereka dengan mudah. Namun Ha-jin menjawab, bukan tak mau, aku membiarkan mereka karena memang tak bisa mengalahkan mereka. Nayun meragukannya, ia ingat betul kekuatan senjata Ha-jin sebelumnya. Ha-jin lalu menunjukkan senjatanya. Ini senjata pribadi, nanti akan kujelaskan, ujarnya. Nayun yang melihatnya terbelalak kaget. Ia memperingatkan kalau perbuatan Ha-jin bisa berakibat fatal dan membuatnya dikeluarkan. Dengan tenang Ha-jin menjawab, karena itulah ia hanya memakainya di saat-saat yang benar-benar genting. Lagi pula ia punya cara jitu menyembunyikan senjatanya dengan stigma. Jadi soal dikeluarkan tak perlu khawatir, karena takkan ada yang tahu. Tapi Nayun menyela menurutnya bahkan tanpa senjata itu, kekuatan Ha-jin sudah di luar nalar. Ia penasaran, apa kau punya bakat khusus untuk senjata api? Ha-jin hanya tersenyum misterius, anggap saja begitu. Sambil tersenyum penuh kemenangan Nayun pergi.
Ia mengaku sudah menduganya dan akan menjaga rahasia itu. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Ia menoleh dan bertanya pada Hajin, apa ada yang ingin ia sampaikan? Hajin terdiam sejenak, lalu menjawab singkat, tidak ada. Raut wajah Nayun berubah. Oh, begitu, ujarnya lirih sambil berlalu. Hajin tahu satu kata maaf saja sudah cukup. Nayun pasti akan lulus soal insiden penyebutan nama kakaknya. Tapi ia tak bisa. Ia harus tetap menjaga jarak membiarkan hubungan mereka tetap terasa canggung. Sebab suatu hari nanti takdirnya adalah menghadapi Jinon. Tiba-tiba seorang gadis dari tim Nayun bertanya, kau akrab dengannya? Tidak, jawab Nayun dengan ketus. Jawaban itu membuat seringai mengerikan terukir di wajah Sven. Terdengar pengumuman darurat, semua tim diperintahkan menghentikan raid dan segera keluar karena ada serangkaian insiden tak terduga. Beberapa kamera pengawas rusak sejak awal. Parahnya lagi monster sungguhan berhasil menyusup ke dungeon buatan. Penempatan para penguji menjadi kacau, dan semua masalah ini baru disadari saat semuanya sudah terlambat. Meski insiden ini serius beruntung, tidak ada yang terluka parah. Pihak Cube pun meyakinkan para kadet akan menangani penyelidikan secara internal. Dengan kata lain, insiden ini berhasil ditutup-tutupi oleh para manusia iblis yang menyamar sebagai eksekutif di Cube. Penyelidikan besar-besaran baru akan digelar setelah arc kedua ini berakhir. Hajin memutuskan untuk tidak memikirkannya dulu karena ada hal yang lebih mendesak. Efek samping kontrak dengan Jin adalah emosi dan obsesi yang diperkuat. Skenario terburuknya emosi Sven meledak saat ia hanya berdua dengan Nayun. Untuk mencegah hal itu terjadi, Hajin harus memantau pergerakan Sven dan Nayun dari jauh. Ia pun mulai membuka pesan mereka, meski ada sedikit rasa bersalah karena melanggar privasi Nayun. Ternyata ada percakapan tentang taruhan antara Nayun dan Sven. Dan menurut alur cerita asli hari inilah Sven akan lepas kendali. Karena itu Hajin memutuskan untuk bergerak lebih awal dan mengikuti mereka secara diam-diam. Merasa dirinya sudah cukup berkembang, tujuannya selanjutnya adalah Dungeon Gunung Gari. Tiba-tiba jam pintarnya berdering. Hajin heran kenapa orang ini menelepon. Ternyata panggilan itu datang dari Kim Suho. Setelah saling sapa, Suho bertanya apa Hajin punya waktu hari Jumat karena ia butuh sedikit bantuan. Kini mereka berada di Gunung Gari, sebuah lokasi di Gangwon yang kaya akan energi spiritual murni. Tak heran jika Gunung Gari menjadi kiblat latihan para seniman bela diri dari seluruh penjuru negeri. Tapi bukan hanya para ahli bela diri saja yang mendatangi Gunung Suci ini. Ada pula para pemburu harta karun yang menjelajahi pegunungan spiritual demi menemukan relik berharga. Di sana muncul seorang pria berpenampilan unik. Ia memperkenalkan diri sebagai Kim Yun Jun, seorang pencari ginseng liar. Hajin hanya bergumam singkat, "Oh begitu." Pria itu mengira Hajin juga mencari ginseng dan berkata caranya salah. Tapi Hajin menyangkalnya ia mencari hal lain. "Ada tempat khusus yang kucari," ujar Hajin. Namun pria itu sama sekali tidak peduli. Semua orang juga bilang begitu. Balasnya lalu mulai berceloteh panjang lebar soal bisnis ginsengnya. Hajin tak menghiraukannya dan terus berjalan. Pria itu hanya mengira tujuan Hajin masih sangat jauh di depan. Tiba-tiba Hajin tersandung sesuatu. Ternyata itu adalah akar ginseng legendaris yang dikenal sebagai jantung dewa. Tanpa pikir panjang, Hajin langsung memakan akar ginseng yang sangat berharga itu. Ia memakai fitur modifikasi untuk meningkatkan statistiknya sebanyak 2 poin selama 30 menit. Padahal akar itu bisa laku seharga 700 juta won. Seketika Hajin terpeleset, ia baru sadar sedang berada di tebing yang sangat curam dan tinggi. Lokasi ini membuat tempat ginseng yang dicarinya jadi nyaris mustahil untuk ditemukan oleh orang biasa. Jauh di pedalaman Gunung Gari, di balik rambatan dan lumut tebal tersembunyi sebuah ruang bawah tanah yang dipenuhi para undead. Bos dungeon ini adalah kesatria kegelapan kelas menengah. Meski diperkuat akar ginseng, Hajin tahu dia bukan tandingannya. Namun itu bukan masalah utamanya. Tiba-tiba para mayat hidup mulai bangkit dari dalam tanah. Misi Hajin hari ini bukanlah sang bos, melainkan sebuah panggung tersembunyi. Mengaktifkan stigmanya, dia menarik senjatanya dan menumbangkan para mayat hidup satu persatu. Dengan cepat ia menyingkirkan mereka sambil memakai Thousand Mile Eyes untuk memindai jalur di depannya. Setelah rutenya tergambar jelas, ia melesat ke belakang mereka dan menembak tanpa sisa. Semua mayat hidup pun berhasil ditaklukkan. Semakin banyak mayat hidup menandakan ia mendekati kediaman Evangel Boss, rahasia di dungeon Gunung Geri. Di masa depan, Evangel akan membangun kastilnya benteng mayat hidup paling mengerikan di sebuah gereja tua di Suen. Tapi alasan Hajin menemuinya sekarang adalah untuk mendapatkan 2 item berharga darinya. Sebuah senjata bertipe Growth bernama Ether dan benih Evangel. Senjata ini dulunya milik Toma, seorang eksekutif iblis. Tak ada yang bisa mempercepat perkembangan Hajin selain Ether. Hajin tiba di sebuah jalan panjang, kembali menggunakan Thousand Mile Eyes untuk mengintai. Di ujung jalan terlihat pohon raksasa dengan kristal ungu dan seorang anak kecil duduk di bawahnya. Hajin tahu penyihir dewasa akan sangat sulit untuk dihadapi. Mereka harus dihentikan selagi fisik dan pikirannya belum matang. Anak itu pun menyadari kehadiran Hajin.
Hajin menatapnya dalam diam merasakan keraguan. Ia mencoba menguatkan hati karena ini harus ia lakukan. Bahkan Toma pernah melakukannya. Lagi pula dialah yang menciptakan penyihir ini. Akhirnya ia menarik senjatanya. Penyihir spiritual tak bisa dilenyapkan dengan senjata biasa dalam satu serangan. Karena itu, ia mengaktifkan stigma dan mengubah sihir atribut cahayanya menjadi sebuah tombak suci. Menyadari efek ginsengnya bekerja baik, ia pun melemparkan tombak itu dengan sekuat tenaga. Saat melempar ia merasa seperti menjadi Yeonha. Tombaknya mendarat telak mengenai sasaran. Namun ia melihat penyihir itu masih ada meski tubuhnya perlahan memudar retak, lalu lenyap sepenuhnya. Hajin berpikir mungkin itu hanyalah perwujudan dari sifat alami sang penyihir. Dari penyihir itu, ia berhasil mendapatkan senjata ether dan benih evangel. Berkat ether, semua statistiknya naik 0,6 poin. Hajin merasa efeknya luar biasa dan akan semakin kuat seiring waktu. Dengan statistik ini, levelnya kini setara dengan para kadet di Cube. Ia juga mendapat 47 ESW dan menyimpan sisa ginsengnya di Violet Society untuk dijual nanti. Tapi yang terpenting adalah benih evangel. Julukan penyihir keputusasaan terdengar sangat menyeramkan, namun Hajin yakin jika dibesarkan dengan benar benih ini bisa menjadi sekutu yang hebat. Cara menumbuhkannya cukup unik, bukan dengan air, tapi dengan sedikit esensi kehidupan. Tapi sifat penyihir akan berubah tergantung esensi siapa yang diberikan, jadi dia harus sangat berhati-hati. Untuk saat ini, ia menyimpannya dan berencana istirahat lebih awal-awal. Besok akan jadi hari yang panjang. Sementara itu, di pemandian mineral geng Wanduboka, ketua klub sedang memeriksa daftar hadir. Ia pun memperkenalkan diri karena ini pertemuan pertama mereka sejak orientasi. Lalu ia menjelaskan kembali tujuan klub mereka. Klub berburu Leonidas memang rutin mengadakan kegiatan seperti ini. Mereka memburu monster berbahaya untuk menolong masyarakat sekaligus menyalurkan hobi. Hajin berpikir di episode ini perannya hanyalah sebagai narator. Dia merasa tidak terlalu yakin. Nayun akan terluka parah akibat amukan manusia iblis. Insiden ini sebenarnya hanya pemicu agar Suho lebih peduli padanya. Dengan membuat semua orang mengira targetnya adalah Nayun, perhatian tim pencari akan terpusat padanya. Pada saat itulah, mereka akan menyergap target yang sesungguhnya. Yang mengganggu pikiran Hajin adalah latar belakang Sven yang berbeda dari cerita aslinya. Sven belum kehilangan kendali dan bahkan bisa memakai kekuatan iblis. Hajin berharap bisa segera mengatasinya. Nayun sadar Hajin terus meliriknya. Ia bingung kenapa Hajin terus di dekatnya padahal bersikap cuek. Perlahan Nayun mulai salah paham. Apa jangan-jangan dia menyukaiku? Di sisi lain Sven memperingatkan Nayun agar lebih waspada. Saat ditanya soal Hajin, Sven justru membahas tentang kasus orang hilang yang marak terjadi. Tapi Nayun membela Hajin membuat Sven kesal. Dari kejauhan Hajin mengawasi mereka saat perburuan dimulai. Di tengah perburuan sulur mengerikan tiba-tiba muncul dan menjerat seekor rusa. Ternyata itu adalah kekuatan iblis milik Sven. Tiba-tiba sebuah suara memanggil namanya. Seketika Sven langsung menyembunyikan kekuatannya. Itu adalah Nayun yang datang membawa hasil buruannya. Ia menyatakan dirinya lah pemenang taruhan mereka. Tapi Nayun terperangah melihat hasil buruan Sven. Ia tak percaya bagaimana Sven bisa dapat sebanyak itu. Sven menyatakan dialah pemenangnya. Nayun pun pasrah dan bertanya apa keinginan yang harus ia kabulkan. Dengan wajah memerah Sven bersiap mengajaknya kencan. Sementara Hajin terus mengamati dari persembunyiannya. Hajin tahu Sven terikat kontrak dengan Asmodeus iblis nafsu. Hasratnya menjadi tak terkendali setelah menjadi manusia iblis. Akhirnya Sven mengajak Nayun berkencan. Nayun terkejut mendengar pengakuan yang tiba-tiba itu. Ketika Sven bertanya apa Nayun menolak, gadis itu menjawab, "Tentu saja aku tidak mau." Mana mungkin ia menerima pernyataan cinta dari orang yang baru dikenal seminggu. Hajin menunggu Sven menunjukkan wujud aslinya. Sementara Nayun menambahkan ia hanya suka pria yang lebih kuat darinya. Mendengar itu, Sven murka. Saat Nayun berbalik pergi, Sven mengeluarkan kekuatan iblisnya dan bertanya, "Oh, jadi begitu. Jadi kau akan menyukaiku jika aku lebih kuat darimu, kan?" Nayun menoleh memintanya berhenti, tapi ia dikejutkan oleh serangan mendadak. Sulurnya mengenai Nayun, namun Sven merasakan kejanggalan. Ternyata Hajin muncul melindungi Nayun dengan perisainya. Saat Hajin mengecek keadaan Nayun, Sven langsung menerjangnya. Nayun berusaha meraih senjatanya sementara Hajin sudah terjerat dalam cengkeraman Sven. Nayun memusatkan sihir di tangannya dan menyerang Sven, tapi serangannya sama sekali tak mempan. Sven benar-benar kehilangan kendali terus-menerus, menyatakan cintanya pada Nayun dengan cara mengerikan. Nayun mengumpulkan energi sihir yang dahsyat di tangannya. Hajin pun terkejut melihatnya. Di dunia ini ada orang dengan potensi besar yang terpendam karena salah memilih senjata yang tepat. Dan di antara mereka Nayun adalah kasus paling istimewa. Ia berteriak pada Sven untuk melepaskan Hajin sambil menyiapkan serangan dahsyat. Begitu ia menyerang, ledakan mana yang luar biasa dahsyat terpancar dari serangannya. Serangan Nayun menciptakan kawah raksasa yang memanjang. Melihat itu,
Hajin bertanya apa yang baru saja ia lakukan. Nayun menjawab, ia juga tidak tahu. Ia lalu bertanya, Hajin kau baik-baik saja? Hajin pun mengiyakan. Nayun memastikan lagi, kau yakin tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tiba-tiba ia kehilangan kesadaran sambil bergumam lega. Hajin cemas memanggil namanya. Malam tiba dan Nayun pun tersadar. Betapa terkejutnya ia saat sadar sedang berada di punggung Hajin. Hajin menjelaskan Nayun tak kunjung sadar, jadi ia menggendongnya. Nayun meminta turun, dan Hajin bersiap menurunkannya. Nayun marah dan menyuruhnya cepat, tapi begitu diturunkan kakinya, tak bisa menopang tubuhnya. Ia panik karena kakinya tak bisa digerakkan. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi pada dirinya. Hajin bertanya, ini pertama kalinya kau mengalami kelelahan sihir. Pertanyaan itu membuat Nayun terdiam. Melihat ekspresinya Hajin menjelaskan itu, adalah kondisi saat mana di tubuh terkuras habis terlalu cepat. Nayun berteriak kesal kalau ia sudah tahu. Hajin menambahkan Nayun takkan bisa berjalan selama 1 atau 2 hari. Jadi ia terpaksa harus naik lagi. Dengan ragu Nayun kembali ke punggung Hajin. Hajin lalu bertanya apa Nayun akan terus memakai busur. Nayun bingung dengan pertanyaan mendadak itu. Hajin berkata Nayun pasti merasakannya. Hari ini tanpa sadar ia telah membangkitkan bakat terpendamnya. Sebuah kekuatan dahsyat yang akan aktif selama ada konduktor untuk menyalurkan sihirnya. Pedang agung yang mampu menebas ratusan monster dan manusia dalam sekali ayun. Seorang wanita tak tertandingi sang penguasa medan perang. Demi masa depan itu, ia harus melepaskan busurnya. Mendengar itu Nayun marah dan bertanya siapa sebenarnya Hajin, hingga bisa bicara sok tahu seperti itu. Melihat reaksinya Hajin sadar, perjalanannya masih panjang. Ia menurunkan Nayun di area portal dan menyuruhnya lanjut sendiri. Nayun bertanya Hajin mau kemana. Hajin menjawab kalau jam malam asrama akan segera tiba. Nayun pun berteriak memintanya menunggu dan membawanya juga. Keesokan paginya, insiden monster yang menyerang Nayun menjadi perbincangan hangat. Di tengah situasi itu, Hajin melangkah masuk ke ruangan 303. Di dalam Suho, menyambutnya bersama para kadet elit seperti Kim Horak Shin Jong-hak, Yeon Ha-lee, dan Yong-han. Hajin menyadari semua tokoh penting telah berkumpul di satu tempat. Lalu adegan beralih ke momen sebelum klub berburu dimulai. Dalam panggilannya Hajin, bertanya pada Suho, "Lu ada apa?" Suho menjelaskan, ini tentang beberapa murid yang hilang. Kub memberikan misi investigasi ini pada kami. Untuk menghindari campur tangan pihak luar Cube, menugaskan para kadet terpilih untuk melacak pelaku di antara mereka. Dari kejauhan, Nayun memanggil Suho, tapi Suho memintanya menunggu. Ia lalu menjelaskan pada Hajin tentang perwakilan tahun pertama yang terlibat. Dia menambahkan bahwa Cube yakin pelakunya adalah seorang kadet karena itu investigasi internal dianggap lebih efektif. Hajin mengerti situasinya lalu bertanya, lalu apa hubungannya denganku? Suho menjawab pengamatan Hajin sangat tajam. Selain itu, Nayun sendiri yang merekomendasikannya sebuah fakta yang mengejutkan Hajin. Kembali ke masa kini, Suho berterima kasih atas kehadiran Hajin. Hajin sendiri merasa ini kesempatan bagus untuk menambah SP. Suho memulai diskusi dengan teorinya bahwa monster yang menyerang Nayun bukanlah dalang utamanya. Mendengar itu, seseorang tiba-tiba menggebrak meja dengan penuh amarah. Ternyata itu Shin yang tersulut emosi, karena Suho menyebut nama Nayun dengan begitu akrab. Suho buru-buru meralat panggilannya. Kembali ke topik Suho, yakin target berikutnya tetaplah Nayun. Sebab para monster itu hanya mengikuti perintah dari iblis yang menjadi tuan mereka. Jika Sven gagal, maka monster lain dengan tuan yang sama akan kembali mengincarnya. Oleh karena itu, Suho meminta pendapat semua orang mengenai siapapun yang terlihat mencurigakan. Hajin sebenarnya sudah tahu siapa pelakunya, namun ia merasa mengungkapkannya sekarang akan sangat berbahaya. Jadi ia memutuskan menunggu pelaku menunjukkan dirinya. Tapi cerita aslinya kini berubah drastis. Kini sudah 3 orang hilang hanya dalam waktu 2 minggu saja. Dengan laju seperti ini, jumlah korban akan terus bertambah. Ia teringat ucapan terima kasih Nayun. Ia sadar ia tak bisa diam saja membiarkan bahaya mengancam hanya demi mengikuti alur cerita. Karena itu, dia mengangkat tangan dan berkata, aku punya satu nama dalam pikiranku. Ia menuduh ketua klub akademik Yun Hune. Namun Suho menyanggah karena Yun Hune memiliki alibi yang kuat. Tapi Hajin bertanya, bagaimana jika para korban mendatangi Yun Hune atas kemauan mereka sendiri? Shin membantah mengatakan, tuduhan itu tidak masuk akal jika hanya didasari sihir mental biasa. Hajin membalas itu mungkin terjadi jika sihir mental yang digunakan bukanlah sihir biasa. Namun saat dia berbicara seseorang memotongnya. Yeon-ha menyela merasa aneh Hajin menuduh orang dengan alibi. Menurutnya kemungkinan Hajin adalah monster itu jauh lebih tinggi daripada ketua klub. Tuduhan itu membuat Hajin terkejut. Pikirannya melayang kembali ke saat ia menulis novelnya. Saat itu, dia memutuskan sang protagonis butuh pendukung dari keluarga Chaebeol, seseorang yang membantu Suho dengan kepribadian tangguh. Dan ia menamai karakter itu Yeon-ha. Kini di masa sekarang karakter ciptaannya sendiri menuduhnya sebagai monster. Suho membela Hajin mengatakan
dia juga punya alibi karena menggunakan portal saat kejadian. Yonha membalas itu hanya tebakan, dan catatan portal bisa saja dengan mudah dipalsukan. Alibi seperti itu lebih tidak bisa diandalkan daripada alibi Sunbae. Hajin pun mulai merasa gugup. Seseorang dari belakang berkata, "Ayo kita hajar saja dia." Itu adalah Kim Horak. Dia bilang, begitu dipukuli dia pasti akan berubah wujud atau mengaku. Shin dan ketua kelas tampak menyeringai. Sementara itu, ekspresi Hajin tampak kosong penuh rasa pengkhianatan. Dia lalu tertawa kecil membuat Horak bertanya apa yang lucu. Hajin menjawab, "Baiklah maju saja. Akan kubuat lubang di dahimu." Suho segera maju untuk melerai pertarungan itu. Hajin berkata, mereka bisa bertanya pada Chai Na-yun karena mereka bersama hari itu. Namun belum selesai bicara sebuah bola basket melayang ke arahnya. Shin yang melemparnya marah karena Hajin menyebut nama Na-yun. Hajin membalas mereka berdua bekerja sama melumpuhkan monster itu saat Na-yun diserang. Sementara kalian semua hanya sibuk bermain-main dengan kelompok kalian. Mendengar itu, amarah Shin meledak, namun ketua kelas sigap menenangkannya. Usai bicara, Hajin berbalik dan melangkah pergi. Tiba-tiba kakinya terpeleset, Horak langsung menyerang dari belakang. Namun Hajin membungkuk dan menghindar dengan sempurna. Horak terbelalak tak percaya Hajin bisa menghindar. Hajin lalu mengeluarkan senjatanya berkata, "Horak butuh pelajaran." Saat pertarungan nyaris pecah, Suho maju dan menghentikan mereka berdua. Pada Horak, ia berkata cukup. Lalu pada Yonha, ia menyarankan agar bertanya langsung pada Na-yun jika masih curiga. Tanpa ragu Yonha menghubungi Na-yun untuk memastikan semuanya. Sementara itu Hajin pergi dengan amarah yang tertahan tak peduli. Suho mencoba mencegahnya. Di seberang sana Na-yun membela Hajin menyangkal tuduhan itu. Tapi Yonha hanya terdiam tak memberi jawaban. Kamera beralih pada Hajin di luar gedung. Ia berjongkok raut, wajahnya penuh kesedihan meratapi tindakannya. Bukan hanya terperangkap di dalam novel ciptaannya sendiri, ia kini juga harus berkonflik dengan karakter-karakter yang ia ciptakan dengan sepenuh hati. Sambil menutup wajah, ia berbisik muak pada segalanya. Ia rindu teman dan keluarganya. Ia ingin pulang ke rumah sewanya. Apakah waktu di dunia asalnya masih berjalan normal? Akankah ia dianggap orang hilang? Bagaimana dengan kedua orang tuanya? Apa mereka mencarinya? Bagaimana jika mereka bersedih? Keraguan mulai menyelimuti, bisakah ia benar-benar kembali? Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul. Ketekunannya telah meningkat. Ia tertawa getir. Notifikasi itu merusak suasana hatinya. Tapi ia tetap senang statistiknya bertambah. Dirinya yang lama, mungkin takkan punya nyali, tapi pasti sudah menyerah untuk pulang. Ia menyeka air mata dan bangkit berdiri. Menatap lurus ke depan. Di dalam ketua kelas bertanya, "Di mana Hajin?" Suho menjawab, "Lebih baik biarkan dia sendiri untuk saat ini." Yonha memastikan pada Horak kalau dia memakai giftnya. Horak langsung gugup dan terdiam. Yonha tak habis pikir, bagaimana seorang penembak jitu bisa menghindari serangan gift bela diri? Ia pun berpikir apa. Hajin tidak sadar betapa mencurigakan dirinya. Tiba-tiba sebuah pesan masuk dari Hon. Ia mengajak Yonha bertemu di ruang belajar besok. Yonha membalas tentu. Di tempat lain, seorang pria penuh luka tersenyum licik melihat pesan itu.